Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Oke, sambil tunggu peserta lainnya untuk datang, untuk hadir hari ini, eee, saya mau memperkenalkan diri dulu. Kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu biasanya saya sebagai pembicara, tapi hari ini saya akan menjadi moderator untuk webinar kali ini dengan tema konten dan desain menarik di media sosial. Nah, kalau sebelum-sebelumnya saya mau tanya dulu nih, di antara Bapak dan Ibu ada yang sebelumnya sudah pernah ikutan webinar mengenai digital marketing atau belum nih? Coba boleh, responnya di kolom chat atau pakai reaction boleh juga. Nah, di sebelumnya kita sudah pernah mengadakan juga webinar mengenai digital marketing. Yang paling pertama itu kita, mengenal digital marketing secara general, lalu kita beralih mengenal belajar gitu ya mengenai Facebook page for business. Setelah itu juga kita ada webinar terkait Instagram bisnis serta WhatsApp bisnis. Nah, kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang tertinggal sebelumnya, yang belum ikutan, video mengenai webinar kami sebelumnya, itu bisa ditonton kembali melalui, channel YouTube, di HDI Family International. Nah, di situ lengkap video-video webinar kami sebelumnya. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa ketinggalan atau misalnya, "Oh, saya belum ikut webinar yang pertama," gitu kan, bisa lihat di YouTube ya. "Oh, ini udah ada nih. Oh, saya pernah ikutan digital marketing sama Aji Bisnis. Oke, good. Thank you ya Pak Jeffrey udah ikutan lagi hari ini." Terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, yang udah menyempatkan waktunya untuk gabung di webinar kami hari ini. Oke, kita masih menunggu, untuk teman-teman yang lain untuk bergabung. Mungkin karena masih pagi gitu ya, jadi suasananya ini kalau di saya karena kita sekarang, kerja sebagian besar work from home, kalau di rumah saya ini agak-agak mendung-mendung gimana gitu sebenarnya ya. Jadi kayaknya sebenarnya enak buat tiduran, tapi enak banget buat tiduran nih, tapi bukan berarti ya harusnya kalau pagi-pagi juga masih fresh lah ya gitu, masih fresh untuk kita belajar hal-hal baru gitu kan ya. Ini juga hal baru buat saya karena sebelumnya saya di digital marketing, sekarang kita hari ini mau ngomongin konten sama desain. Nah, itu gimana sih caranya? Kemarin kita udah ngomongin secara teknisnya gitu ya, mengenai Facebook, mengenai Instagram, mengenai WhatsApp bisnis. Nah, kalau sekarang kontennya nih dan desainnya, gimana kira-kira yang, menarik gitu ya untuk menarik audiens gitu ya, untuk istilahnya kayak membeli produk kita gitu, atau memasarkan produk kita melalui digital. Nah, saya juga mau mengingatkan sebelumnya mengenai digital marketing ini gitu, karena bisnis HDI bisnis HDI adalah bisnis yang berbeda dengan bisnis konvensional gitu ya. Jadi tetap memerlukan human touch gitu ya, memerlukan pendampingan. Jadi digital marketing ini kita anggap sebagai pendamping gitu ya, pendamping karena, bagaimanapun di prosesnya gitu kita harus tetap, berinteraksi langsung gitu dengan konsumennya kita atau misalnya dengan nanti calon calon rekan bisnis atau calon downline gitu kan ya, tetap harus berinteraksi langsung. Nah, digital marketing ini, kita anggap sebagai pendamping dan sebagai pembuka peluang agar misalnya usaha kita lebih menjangkau lebih luas gitu ya. Misalnya kalau secara, apa namanya, secara face to face gitu, misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu yang tinggal di daerah, Depok misalnya gitu kan mungkin paling jauh bisa menjangkau daerah Bandung gitu ya jangkauannya gitu, kalau misalnya menggunakan digital marketing mungkin ada juga yang bergabung dari Sumatera gitu kan atau di Kalimantan gitu. Nanti ketika berinteraksi kita bisa menggunakan, teknologi-teknologi yang ada, misalnya seperti ini gitu, seperti menggunakan Zoom, ada Google Meet gitu. Jadi tapi tetap berinteraksi langsung, karena kalau digital marketing kan istilahnya, kita berinteraksinya dengan konsumen, kita di balik layar gitu ya, di balik akun Instagram, di balik akun Facebook gitu kan, di balik WhatsApp bisnis, kita nggak bisa interaksi langsung gitu. Jadi kalau misalnya di HDI ini
ini. Jadi kita gabungin nih yang digital marketing yang sama konvensional tetap kita gabungkan untuk istilahnya untuk memperluas lagi bisnisnya kita seperti itu ya. Bapak dan Ibu, oke, sudah ada 32 yang hadir. Nah, saya mau menyapa juga Bapak dan Ibu yang bergabung melalui YouTube gitu ya, karena selain di Zoom, kita juga ada live di YouTube HDI Family Internasional. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Oke, yang baru bergabung saya ucapkan selamat pagi Bapak dan Ibu Enterpriser. Terima kasih sudah bergabung hari ini bersama kami di webinar konten dan desain menarik di media sosial gitu ya. Dan saya boleh tahu nih kira-kira Bapak dan Ibu dari mana ya? Kemarin kalau nggak salah ada yang dari Kediri minggu lalu ya, di webinar sebelumnya ada dari Kediri, ada yang dari ya daerah Jakarta, terus ada yang dari Bandung gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu nih dari mana nih? Masih semangat ya pagi nih. Jadi pas pas sapaannya selamat pagi, semangat pagi gitu ya. Coba saya mau cek ke YouTube ya, coba. Pagi ada dari Blitar ya. Coba saya lihat dari Blitar Bapak Bayu ya. Ada dari Blitar, terus dari mana lagi nih Bapak dan Ibu? Oh, dari Samarinda, Kalimantan Timur gitu. Terus ada itu Bapak Antonius dari Samarinda ya, Kalimantan Timur. Terus ada Ibu Melinda dari Lombok, wow. Terus ada Ibu Sri dari Lampung, ya ampun, terima kasih Bapak dan Ibu. Ada Arimbi dari Ciledug, ya. Ada dari Madiun, wow. Jauh-jauh ya ternyata ya. Oke, mungkin para panelis bisa diperlihatkan wajah cantik dan gantengnya kepada para peserta. Biar saya nggak sendirian nih di sini, cuman saya yang kelihatan ya. Oke, sebentar. Oke, saya mau bentar ya Bapak dan Ibu. Ada Ibu Restu dari Aceh, terus ada Ibu Unggul Tri dari Depok. Oh, tadi saya udah sebut Depok tadi ya. Ternyata beneran ada yang hadir dari Depok. Semoga Bapak dan Ibu dimanapun berada tetap sehat-sehat selalu ya di tengah pandemi seperti ini. Selalu jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan juga, sehat-sehat selalu. Dan saya juga mau ingin mengingatkan nih untuk Bapak dan Ibu yang belum follow Instagram HDI Info, minta tolong untuk di-follow, biar nanti kita dapat informasi-informasi terbaru dari HDI gitu ya. Ada di hdi.info, di-follow Instagramnya biar mendapatkan
biar bisa mendapatkan informasi terbaru dari HDI. Selamat pagi Bapak Ibu Enterpriser. Mau menyapa dulu nih, nemenin Mbak Turi supaya nggak sendirian. Oh iya, ini juga diingatkan oleh Mas Michael untuk Bapak Ibu Enterpriser yang belum follow IG kita ya, boleh silakan di follow dulu. Ada linknya di share di kolom chat atau di Instagram dengan nama username hdi.info ya Bapak Ibu Enterpriser. Jadi apa sih alasannya kita memfollow akun Instagram HDI Info? Nah, jadi ada banyak banget nih info-info promo, terus ada info seperti ini ya, webinar gitu ya. Jadi supaya nggak ketinggalan nih info-info yang menarik dan bisa diaplikasikan untuk Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu nanti untuk mencari downline atau berjualan ya. Oke. Terima kasih Cia. Oke nih sambil nunggu muncul wajah-wajah para panelisnya. Oke, ini saya mau baca yang di YouTube. Ada Solo, ada dari Madiun, ada dari Ngawi, ada Klaten, ada Jember, ada dari Tomohon juga, ada dari Lamongan juga. Wah, dari Cilacap. Yo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Tomohon Oke. tuh ini kampung aku tuh Mbak Turi. Oh gitu, kampungnya Oh ini satu ini ya, satu frekuensi nih. Satu Bapak frekuensi. Ibu Maria di YouTube yang Maria. menyaksikan di YouTube ya, sama Lincian nih satu ini ya, satu frekuensi. Satu kampung. Satu kampung. Oke, jadi di sebelumnya Cia itu udah ada 3 kali webinar sebelumnya gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu belum banyak yang belum tahu, belum lihat gitu ya, bisa disaksikan di YouTube-nya HDI Family Internasional. Di sana lengkap webinar-webinar kita sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa tahu gitu ya, belajar sedikit-sedikit gitu tentang digital marketing. Kalau sekarang nih kayaknya udah lumayan gongnya nih ya mengenai konten sama desain gitu. Meskipun masih banyak sekali hal di digital marketing yang kita bisa pelajarin gitu ya. Cuman biasanya konten sama desain ini menjadi menjadi gongnya lah gitu ya konten. Dan kalau misalnya kita udah tahu teknisnya gitu, main Instagram, main Facebook gitu, main WhatsApp bisnis, tapi kita nggak tahu mau bikin konten apa gitu ya, desainnya gimana juga bingung gitu kan, gitu. Mulai dari misalnya captionnya, gimana penulisannya, caranya gimana sih gitu kan juga bingung. Kita mau posting apa gitu, udah tahu ilmunya tapi nggak punya kontennya, kita mau posting apa gitu ya. Nah ini Mbak Cianya sudah hadir, Cia ya kalau saya manggilnya Cia. Sebenarnya tapi saya takut salah nyebutnya ya, spellingnya karena namanya lumayan sulit gitu ya. Jadi saya panggilnya Cia aja kali ya. Oh iya boleh. Kalau dikasih tahu nama panjangnya nanti bingung Bapak Ibu Iya, Enterpriser ya. saya aja bingung gitu ya. Nah ada Reno juga, udah familiar lah Bapak Ibu dengan Halo, Reno ya. selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, yes. Betul, sapain kita supaya semangat pagi ini ya. Semangat. Oke, ini banyak banget ternyata nih ya yang hadir. Ini kayaknya lumayan dari Sabang sampai Merauke hadir nih. Ada dari Aceh tuh ya, dari paling ujung. Ini udah hadir nih hari ini. Dan mungkin di kesempatan kali ini kita akan membahas, sekali lagi saya ingatkan, membahas mengenai konten dan desain menarik di sosial media. Kali ini saya berperan, biasanya saya jadi pembicara, jadi hari ini saya jadi moderator. Nah, untuk pembicaranya ada Cia. Cia ini sebagai content writer HDI. Boleh disapa-sapa dulu, Cia? Iya. Oh, dan ini adalah pertama kali Cia jadi pembicara nih. Nah, gimana nih Cia persiapannya, Cia?
Persiapannya sih sebenarnya biasa aja ya, karena ini kan yang diomongin juga kerjaan sehari-hari gitu ya. Paling hari ini sharing aja sih sama Bapak Ibu enterpriser ya. Kalau misalnya Bapak Ibu juga punya info yang mungkin saya nggak tahu, boleh juga nanti di kolom chat ya. Nanti kita saling tukar pikiran aja. Oke, dan selain Cia, juga ada lelaki satu-satunya di antara kami berdua. Ada Reno sebagai social media developer HDI. Nah, Bapak Ibu pasti sudah familiar, tapi saya juga mau nanya, Reno gimana hari ini? Semangat? Semangat hari ini, harus semangat. Harus semangat, betul banget. Ini masih pagi gitu ya, terus cuacanya juga mendukung, jadi harus semangat ya Bapak dan Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materi pertama mengenai konten dan desain yang menarik di sosial media. Ya, silahkan Cia. Oke, terima kasih Mbak Turi atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu enterpriser yang hari ini sudah join ya di Zoom maupun di YouTube gitu ya. Saya merasa honored banget nih bisa jadi pembicara hari ini. Biasanya saya menjembatani gitu ya. Sekarang saya yang bawa materi. Ih, asik. Oke, saya langsung aja share screen. Materi yang mau saya bawakan hari ini adalah tentang konten pastinya, karena saya seorang content writer. Hari ini tukeran role ya sama Mbak Turi. Oke. Nah, nanti untuk bagian desainnya sendiri akan dibawakan oleh Mas Reno ya, karena saya anaknya nggak estetik banget. Saya cuma tahu nulis aja. Ya, maaf ya, ini agak lemot nih laptopnya. Oke, nah sebelumnya juga mau mengingatkan kembali, tadi sudah di-mention oleh Mbak Turi tentang bisnis HDI dan korelasinya dengan digital marketing yang akan kita pelajari ini adalah HDI merupakan perusahaan social network marketing yang tetap membutuhkan pendampingan atau human touch, sehingga praktek digital marketing akan menjadi pembuka atau memperluas peluang, tapi eksekusinya tetap membutuhkan interaksi langsung untuk mendapatkan passive income jangka panjang ya Bapak Ibu. Jadi digital marketing adalah pembuka dan pendamping ya. Nah, langsung aja nih, ngomongin konten yang menarik itu seperti apa, kita harus tahu kunci membuat konten yang berkualitas. Yang pertama adalah Bapak Ibu enterpriser, usahakan membuat konten yang autentik atau repurpose. Nah, di sini saya mau jelaskan konten yang autentik itu seperti apa sih? Konten yang autentik itu adalah konten yang original, asli ya, yang benar-benar Bapak Ibu buat sendiri gitu, tanpa menjiplak karya orang lain. Nah, kalau konten yang repurpose, ini harus digarisbawahi. Repurpose adalah mengcopy tapi bukan menjiplak, mengolah kembali, bisa juga dengan kata melansir gitu ya, dari sumber lain. Nah, bagaimana cara kita membuat konten yang repurpose pada keadaan seperti apa, situasi seperti apa? Misalnya, Bapak Ibu enterpriser ingin membuat konten berjualan tentang Propoelix. Nah, tapi ingin dikaitkan dengan pandemi nih. Nah, selama pandemi ini kan Bapak Ibu enterpriser ya nggak mungkin lah ya survei sendiri gitu ya, mau cari tahu siapa nih yang positif hari ini gitu ya. Nah, pasti kita membutuhkan sumber. Nah, sumbernya itu bisa kita ambil di situs resminya COVID-19 Indonesia mungkin, hari ini berapa yang positif ya, kenaikannya berapa persen misalnya. Nah, itu kita repurpose, kita serap kembali info tersebut lalu kita aplikasikan di konten kita. Seperti itu. Jadi dengan tujuan yang lain. Kita tujuannya untuk berjualan gitu ya. Lalu yang kedua adalah fokus pada mereka, bukan diri sendiri. Nah, jadi ketika Bapak Ibu enterpriser membuat sebuah konten, Bapak Ibu enterpriser harus melihat dari sisi followersnya, dari sisi audiensnya gitu ya. Karena pada faktanya nggak semua orang mau tahu apa yang kita mau sampaikan gitu ya. Contoh misalnya saya out of the blue lagi kayak gini, tiba-tiba saya curhat nih, iya nih saya tadi nyiapin presentasinya misalnya ya, agak susah belajarnya atau nyari sumbernya gitu. Ya kan Bapak Ibu enterpriser mungkin ada beberapa yang tidak ingin tahu gitu ya. Makanya jadi kita harus tahu dulu nih si audiens kita atau followers kita, mereka itu info apa sih yang mereka butuhkan dari produk kita gitu ya.
Boleh aja misalnya kita angkat tentang manfaat, kegunaan, tapi jangan terlalu sering. Karena ya tadi balik lagi, siapa tahu mereka belum tentu mau tahu dulu tentang manfaatnya. Nah, ini harus kita cari tahu dulu masalah mereka apa, kita menjawab permasalahan mereka, baru kita membuat konten yang relevan. Nah, lalu yang ketiga ada menjadi guru dan bukan sales ya. Kalau Bapak Ibu enterpriser perhatikan misalnya brand-brand ternama gitu ya, pasti kan Bapak Ibu enterpriser suka follow-nya brand yang terbaik di kelasnya. Atau misalnya follow influencer yang memang expert di bidangnya gitu ya. Misalnya dia seorang dokter, saya follow karena dia suka bagi-bagi info gitu ya. Atau saya follow influencer yang saya suka karena memang mereka itu tuh punya insight yang berbeda dengan saya. Yang pokoknya menginfo saya deh, mengedukasi saya gitu ya. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk menarik followers kita atau audiens kita. Kita harus berusaha menjadi guru meskipun tujuannya tetap sales atau penjualan. Nah, jadi menjadi guru itu seperti apa sih? Pertama, jujur dengan apapun yang Anda katakan. Jadi semakin relevan lebih baik ya, semakin relate dengan mereka semakin baik gitu ya. Lalu yang kedua, memberitahu atau mengajarkan followers sesuatu yang mereka belum tahu. Nah, itu tadi misalnya kayak hari ini update COVID berapa. Nah, mungkin ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang nggak tahu gitu ya. Mungkin ada juga yang nggak update tentang berita terkini. Nah, kita bisa mengemas itu gitu. Lalu membantu masalah yang mereka punya. Nah, itu yang tadi sempat saya mention. Jadi kalau misalnya kita tuh harus peka gitu loh. Kita harus peka terhadap followers dan audiens kita. Mereka punya masalah apa ya? Mereka concern tentang apa ya gitu. Dan mendengarkan mereka serta menjawab pertanyaan yang mereka punya. Nah, itu adalah kiat-kiat menjadi seperti guru ya kalau di sosial media. Oh ya, saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu enterpriser, mungkin kalau saya ngomongnya kecepatan bisa diingatkan ya, mungkin Mbak Turi atau Mas Reno juga ya. Soalnya saya suka kayak cepet-cepet gitu ngomongnya, pengen cepet selesai gitu. Oke, lalu jaga konten tetap konsisten. Nah, ini bagaimana caranya? Bapak Ibu enterpriser harus mengetahui terlebih dahulu kapasitas untuk membuat kontennya. Misalnya Bapak Ibu enterpriser bisanya bikin satu hari itu 2, ya nggak apa-apa gitu. Jadi tapi setiap hari harus 2 terus ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bisa bikin 10 saya Mbak Cia, oh ya nggak apa-apa juga gitu. Bikin aja 10 gitu setiap hari, tapi tetap konsisten. Nah, ini juga perlu perlu diketahui, biarpun kita membuat 10 konten Instagram setiap hari, algoritma Instagram itu sudah bisa memfilter gitu ya. Jadi yang tampil itu nggak 10-10-nya nih Bapak Ibu. Jadi paling ditampilkannya hanya 1 atau 2 saja dengan engagement yang paling tinggi. Nah, sayang kan kalau misalnya kita udah bikin konten gitu ya, capek-capek ngedesain, mikir ya kan, nggak taunya malah nggak naik semua gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan informasi yang banyak, tidak harus dalam satu post satu-satu. Bisa juga dalam bentuk carousel atau slide. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, jadi di satu postingan itu bisa ada beberapa image ya. Oke, dan yang terakhir adalah menjadi lebih baik. Nah, ini ada istilahnya nih dalam bahasa Jepang, kaizen, ya kan? Kalau Bapak Ibu tahu kaizen biasanya tempat cukur-cukur rambut ya, tempat potong rambut ya. Nah, mungkin itu juga kali. Jadi mereka habis potong rambut, mereka keluar menjadi lebih baik, ya kan? Nah, di sini maksudnya konteksnya menjadi lebih baik adalah kita terus evaluasi, kita terus cari tahu, terus belajar karena memang digital marketing itu tuh terus berubah gitu ya. Jadi nggak saklek apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipakai terus sampai beberapa tahun kemudian siapa tahu berubah. Oke. Nah, ini adalah data yang saya kumpulkan ya Bapak Ibu untuk konten Instagram terbaik. Jadi ini kita hari ini lebih ke Instagram ya. Kalau dari data yang saya kumpulkan di sumbernya dari sproutsocial.com, yang pertama ini tentang postingan di Instagram yang banyak engagement-nya tinggi gitu. Bisa kita lihat di grafik sebelah kiri itu ada biru tua, postingan yang mengundang like dan komen. Nah, kalau yang biru muda itu adalah postingan yang mengundang share. Jadi bisa kita lihat ya di grafiknya, yang ranking pertama post yang menghibur, lalu diikuti post yang menginspirasi, kemudian post yang mengedukasi, dan post yang bercerita. Nah, ini yang menarik nih. Jadi ternyata post tentang promo atau diskon itu ada di ranking terbawah, yang engagement-nya itu rendah. Nah, jadi gimana nih kita mau jualan tapi mau post tentang promo atau diskon,
rendah banget engagement-nya. Nah, makanya kita mengadaptasi repurpose yang tadi. Mungkin kita bisa berjualan dengan post yang menghibur atau dengan post yang menginspirasi, itu bisa di-mix ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah data tentang waktu terbaik global untuk posting di Instagram, khususnya di waktu Indonesia Barat ya, karena kita domisilinya di Jakarta. Nah, kalau dari later.com ini bisa dilihat dari Senin sampai Minggu itu jamnya semuanya bervariasi. Ada yang jam 5, terus besoknya jam 8, ya bisa ke jam 7. Nah, ini nggak saklek ya, ini jadi kita nggak harus mengikuti semua jam ini gitu ya. Kita hanya insight aja. Jadi tergantung dari segmentasinya Bapak Ibu enterpriser. Mesti dilihat ya, followersnya kebanyakan misalnya profesinya apa sih gitu. Contoh misalnya ibu-ibu muda. Nah, ibu-ibu muda itu kan kalau kosong senggang umumnya di jam 9 sampai jam 11. Bener nggak nih? Biasanya habis nganter anak sekolah, terus habis itu bingung nih mau ngapain. Biasanya scroll-scroll sosial media gitu ya. Nah, kalau ibu muda yang wanita karir juga, nah itu berbeda lagi. Biasanya di jam 9 sampai jam 11 mereka itu bekerja gitu ya, mereka nggak sempat buka sosial media, sempatnya itu buka pas lagi jam makan siang, jam 12 atau jam 1. Nah, kalau misalnya ditanya, jadi bagusnya di jam berapa ya Mbak Cia? Nah, kalau menurut pengalaman saya, untuk post di Instagram itu bagusnya di jam makan siang, jam 12 sampai jam 1, atau di jam prime time, yang biasa kita sebut kayak jam pulang kerja gitu ya, jam prime time itu orang udah istirahat, jam 7 sampai jam 9 malam lah ya sebelum tidur. Oke, lalu next. Nah, tadi saya udah singgung-singgung nih, siapa target followers Anda gitu ya. Ini saya nggak mau bahas semuanya, saya bahas yang general aja dulu. Ini adalah pria atau wanita. Nah, Bapak Ibu enterpriser harus mengetahui nih, sasarannya ke pria atau wanita followersnya. Karena untuk membuat konten bagi pria dan wanita itu berbeda. Kalau konten untuk pria, biasanya pria itu tuh lebih mengutamakan ego ya. Jadi kontennya itu yang agak-agak menyenggol egonya atau menyenggol harga diri. Tapi bukan berarti buat dikata-katain ya, menyenggol harga diri gitu ya. Tapi maksudnya adalah contoh konten yang mengajak mereka untuk menampilkan kemampuan mereka, skill mereka gitu ya. Makanya kalau cowok-cowok tuh biasa kita perhatikan mereka biasanya follow sama apa yang mereka hobi gitu, mereka ingin apa namanya, tekuni gitu ya. Misalnya mereka sukanya saham, ya mereka follow akun saham gitu loh. Atau mereka follow akun olahraga gitu. Nah, terus untuk wanita, kontennya itu yang lebih menyinggung emosional ya. Ini umum sekali ya, emang cewek tuh nggak bisa agak baperan, sensitif ya kan. Cewek tuh kan apa-apa emosional ya. Nah, contohnya misalnya akun Lambe Turah. Nah, nih akun Lambe Turah ini nih memang ada cowok juga sih yang follow, tapi didominasi kebanyakan perempuan nih. Ya itu karena konten-konten itu menyinggung emosional mereka gitu ya. Cewek tuh julid gitu. Pengen tahu aja gitu urusan orang, saya juga gitu soalnya. Nah, terus, ada juga ini tentang bahasa ya. Jadi penggunaan bahasanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau Bapak Ibu enterpriser mungkin pernah melihat brand lokal, brand Indonesia, tapi mereka menggunakan bahasa Inggris di kontennya, ya itu nggak apa-apa juga. Mungkin aja mereka mau menyasar pasar internasional, atau mungkin juga, mereka untuk branding-nya. Jadi, nggak tahu ya, kayaknya sih di Indonesia mungkin kalau orang yang bisa bahasa Inggris atau branding bahasa Inggris banget kayaknya keren gitu ya. Padahal nggak semuanya juga sih kan, tuh tergantung ya image yang mau ditampilkan. Nah, kalau bahasa Indonesia, saya sih menyarankan bahasa Indonesia aja ya, karena kalau bahasa Inggris itu sesungguhnya brand dengan bahasa Inggris engagement-nya rendah kalau di Indonesia. Alasannya sangat jelas nih, karena mayoritas penduduk kita mungkin belum menguasai bahasa Inggris sebegitu tingginya misalnya ya. Kalau kita mau pakai bahasa gaul Inggris gitu ya, bahasa slangnya gitu, nggak semua orang Indonesia tuh bisa gitu. Jadi lebih baik menggunakan bahasa Indonesia supaya pesannya sampai ya kan, penyampaiannya juga lebih enak. Nah, bahasa Indonesia sendiri ini juga mesti diperhatikan tata bahasanya. Misalnya mau yang profesional, yang formal, atau mau yang semi formal, atau mau yang gaul sekalian gitu, kalau misalnya memang segmentasinya anak muda gitu.
Jadi diperhatikan lagi bahasanya dan tetap konsisten dengan penggunaan bahasanya ya Bapak Ibu. Atau mau di-mix juga nggak apa-apa sebenarnya. Kayak headline-nya bahasa Inggris misalnya, atau ada tagline yang bahasa Inggris ya nggak apa-apa juga sih. Oke. Nah, ini ada 20-80 rule gitu ya. 20-80 rule. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin Bapak Ibu memberikan pendapat ke saya nih. Kira-kira kalau melihat feed yang A, Instagram yang A postingannya atau yang B, mana yang lebih enak dilihat nih? Mungkin Mbak Turi bisa bantu saya membacakan jawabannya. Boleh. Nah, Bapak Ibu coba dijawab. Kira-kira menurut Bapak. Oh, B. Banyak banget yang pilih B. Ada dari Ibu Meliana pilih B. Ibu Restu juga pilih B. Ada Ibu Shirley juga pilih B. Atau Kebanyakan mungkin B nih. Semuanya B nih. B semua ya, wow. Hmm. Lebih gimana gitu katanya. Lebih gimana gitu. Kalau di YouTube mungkin ada yang respon juga? Di YouTube, oh belum ada. Oh, belum ada. B, oh ada, udah. Oh. Banyak juga. Dan B semua juga di YouTube juga didominasi pilihan B ya. Pilihan B, oke. Nah ini menarik juga nih, ada Ibu Astrid Estika ya yang memilih A kontennya, katanya lebih menarik. Oke, di sini saya mau menjelaskan nih Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi juga, yang enak dilihat itu konten yang B ya, konten yang B. Meskipun kayak A terlihat lebih rapi gitu ya, ada frame-nya, terus foto produk semua, dan yang B kayak, apa ini kok tiba-tiba ada foto orang lah, tiba-tiba ada produknya isinya lah gitu ya, kayaknya mungkin acak-acakan gitu ya. Tapi ternyata menariknya adalah konten yang B adalah konten yang lebih menarik nih, Bapak Ibu enterpriser. Kenapa bisa terlihat lebih menarik? Nah, di sini dia menerapkan 20-80 rule. 20-80 rule di sini adalah 20% itu tentang berjualan, jadi langsung produknya, dan 80 rule itu tentang konten marketing, atau yang tadi kita bisa bilang misalnya kita mengawinkan gitu ya penjualan produk kita dengan info-info terkini gitu ya. Nah, di sini 80 rule-nya Bapak Ibu enterpriser bisa lihat di B. Jadi nggak melulu konten juga ya. Jadi mereka bisa nggak melulu konten yang bikin sendiri maksudnya. Jadi bisa juga review dari influencer atau mungkin dari konsumennya atau mungkin foto-foto produknya disusun dengan gaya yang berbeda ya. Jadi nggak hanya dipegangin aja seperti yang di A gitu ya. Meskipun yang di A itu langsung to the point, langsung ready stock, langsung ini ada warna ini ada itu, ada promo gitu ya. Tapi sesungguhnya yang A itu mungkin terlihatnya monoton gitu. Nah, ini bisa kita terapkan di yang B ya, Bapak Ibu, untuk membuat konten yang menarik. Lanjut. Nah, waduh, ternyata nggak cuma kemarin kita bahas anatomi tubuh dan penyakit ya, kesehatan, ternyata caption Instagram punya anatomi juga nih, Bapak Ibu. Nah, di caption Instagram ini, ini ada 4 bagian nih Bapak Ibu. Ada hook itu judulnya, lalu ada body, lalu juga ada CTA atau call to action, dan juga hashtag ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan satu persatu, tapi mungkin Mbak Turi ada yang mau ingin disampaikan? Boleh, jadi kita kasih nafas dulu untuk Cia ya. Tadi udah lumayan panjang nih perjalanan kita, perjalanan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang kayak mau tanya gitu ya, udah mulai bertanya-tanya, ini apa, ini gimana, kalau ini gimana. Nah, boleh banget Bapak dan Ibu tulis pertanyaannya di kolom Q&A. Untuk Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, boleh ditulis di kolom Q&A, dan untuk Bapak Ibu yang nonton melalui YouTube juga boleh ditulis di kolom chat ya. Jadi nanti semua pertanyaannya kami tampung dan akan kami jawab di sesi Q&A nanti di akhir ya. Gitu. Jadi kalau sekarang udah mulai bertanya-tanya, jangan ditahan, tulis aja langsung di kolom Q&A dan kolom chatnya di YouTube ya. Oke, Cia, ready to go? Oke, ready. Oke. Semangat pagi Bapak Ibu. Mas pagi harus semangat dong, biar hari ini kita belajar sama-sama makin lebih mudah menyerap ya kalau pagi biasanya. Oke, nah ini saya mau jelaskan lagi nih untuk Bapak Ibu, hook tadi judul ya. Judul ibaratnya seperti kalau kita lihat di YouTube, ada thumbnail. Thumbnail itu biasanya foto kayak gini ya, kayak kita gini, terus habis itu ada tulisan-tulisannya. Nah itu hook. Hook itu judul yang ibaratnya menarik lah ya. Jadi membuat orang tuh ingin tahu
konten ini tentang apa sih. Dan biasanya kalau di Instagram itu hook-nya itu kalau caption itu di timeline munculnya cuma hook doang. Biasanya kayak misalnya nih, ini contohnya selamat pagi, terus dia muncul read more atau titik-titik gitu ya yang mesti kita klik lagi. Jadi kita bisa lihat keseluruhan captionnya. Lalu kemudian ada body. Nah, body ini adalah inti dari konten yang ingin kita sampaikan. Ya kan, infonya apa. Nah, di sini saya mau jelaskan kalau di sini contoh yang saya buat itu satu paragraf tapi panjang ya. Nah, bisa juga kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan lebih detail, bisa dibuat paragraf ya. Saya sarankan maksimal mungkin 2-3 itu udah terlalu banyak ya, 2 atau 3 lah ya. 2 atau 3 paragraf supaya yang membacanya juga lebih mudah. Lalu kemudian ada CTA, itu ada call to action. Nah, ini adalah ketika kita sudah dapat di hook-nya, terus kita sudah baca body-nya, kita mengharapkan apa nih dari si followers kita, dari audiens kita setelah membaca konten kita. Ini disebut call to action. Kalau di sini contohnya saya mengajak Bapak Ibu enterpriser untuk mendeskripsikan perbedaannya. Lalu tulis komentarnya di kolom bawah ini. Jadi itu juga untuk menaikkan engagement ya. Jadi like-nya naik, komennya juga naik gitu ya. Jadi kita sama-sama saling berinteraksi. Nah, kemudian ada hashtag yang terakhir. Ini juga sepertinya sudah dijelaskan di webinar sebelumnya ya, Mas Reno ya? Ya, Mas Reno lupa mikir. Iya, betul. Sorry. Ke-mute ternyata. Oh, ke-mute. Oke. Ya, sebelumnya ada di mention kalau hashtag itu adalah ibaratnya kunci ya, opportunity kita supaya konten kita dilihat oleh orang-orang yang bukan followers kita atau audiens kita ya. Lebih tepatnya terlihat di kolom explore. Oke, next. Nah ini saya mau menjelaskan, ternyata caption juga ada jenis-jenisnya nih Bapak Ibu, ada 4 ya. Saya akan menjelaskan satu persatu perbedaannya apa. Ini yang umum digunakan ya, mungkin juga ada model lain yang kreativitas orang berbeda-beda ya. Nah ini ada explanation. Nah caption yang menjelaskan isi foto atau video yang diunggah. Contohnya seperti akun ini nih, Karena Nila, dia langsung menceritakan kalau dia itu foto ini gelang ini buat apa? Oh, buat jualan. Hari ini aku rilis 2 gelang baru, letters bracelet, infinity bracelet, bla bla bla, bisa custom nama, belinya di mana, linknya di bio, bla bla bla. Nah, ini explanation. Lalu kemudian ada jenis caption storytelling. Storytelling adalah caption yang memiliki alur cerita dengan foto atau video sebagai ilustrasi. Nah, contohnya di sini juga si Karna Nila cerita juga nih, kayak bagaimana ternyata selama ini cari dalam diri bla bla bla. Nah, ini bisa dipakai untuk nge-build dulu ya Bapak Ibu tadi. Kita membangun ceritanya dulu, kita memberikan reason-nya dulu, alasannya dulu, kenapa mereka harus membeli produk kita gitu ya. Tapi dengan cara storytelling. Nah, mungkin ini adalah teknik menulis yang harus diasah dulu ya kalau storytelling ya, karena nggak semua orang mungkin bisa tergugah dengan tulisan. Lalu, nah yang ini adalah commenting. Caption yang mengomentari foto atau video dari sudut pandang followers. Nah, di sini saya follow salah satu akun makeup ya, Glossier, makeup barat ya. Nah, ini dia tuh langsung mengambil capturean dari Twitter yang berkomentar tentang produk mereka. I couldn't find a pen, so I just endorse a check with Glossier eyeliner. Nah, ini kalau bisa saya artikan, jadi katanya saya nggak bisa nemuin pulpen nih, jadi ya udah saya pakai aja eyeliner. Mungkin dipakai buat nulis kali ya. Nah, si Glossier ini bikin caption, "She's got a point," gitu. Dia punya intinya, dia ngerti maksudnya gitu ya. Nah, mungkin maksudnya adalah eyeliner ini multifungsi gitu, cuma dengan cara yang fun, yang menyenangkan gitu, agak nyeleneh ya. Nah, ini juga tergantung dari image brand-nya Bapak Ibu yang mau ditampilkan seperti apa. Misalnya kalau HDI kan profesional, atau mungkin Bapak Ibu ingin, saya mau yang lebih fun aja deh supaya relate dengan orang-orang. Nah, mungkin juga dengan caption yang lebih cocok lah dengan followers-nya seperti apa. Oke. Lalu yang keempat ada caption selling. Nah, ini caption yang mengarah langsung ke penjualan produk ya. Biasanya untuk ads. Nah, ini contohnya ini penjual perhiasan ya sepertinya. Ini dia mau menjual kalungnya, langsung ditulis namanya, paling deskripsi singkat ya, detail view of simplicity bla bla bla.
nama produknya, harganya, materialnya apa gitu ya. Nah, ini biasanya kita temukan di ads. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di home timeline-nya Instagram, suka ada konten yang sponsored, padahal kita nggak follow tuh dari brand tertentu. Nah, itu biasanya mereka menggunakan caption seperti ini. Oke, selanjutnya ini udah pada pusing belum ya Bapak Ibu nih? Halo? Kalau pusing atau kecepatan nggak apa-apa loh, diingatkan kembali atau mungkin ada yang kurang jelas gitu ya. Jadi saya bisa menjelaskannya lebih baik lagi. Oke, yang kita lanjut ya. Tipe hashtag. Tipe hashtag juga ada 4 nih Bapak Ibu. Ada branded hashtag. Nah, ini langsung ke brand kita, misalnya HDI atau HDI Info. Nah, kalau di akun Instagram HDI Info ini biasanya kita pakai hashtag HDI Info untuk konten-konten yang berisikan info. Jadi kalau Bapak Ibu entrepreneur mau cari konten yang isinya info-info terkini, langsung aja di tagar HDI Info ya. Lalu yang kedua ada trending hashtag. Nah, ini trending hashtag ini harus riset dulu ya sepertinya Bapak Ibu. Kita harus cari tahu dulu nih kira-kira apa yang lagi trending, lagi dibicarakan orang. Misalnya karena kita produk kesehatan ya, kita cari tentang COVID nih lagi naik, ya udah bikin tagarnya COVID-19. Lalu tagarnya kesehatan gitu ya. Dan yang ketiga ada selling hashtag, ini langsung ke produk kita bisa, tapi ini juga berdasarkan riset, biasanya orang kalau cari produk kita punya nama sendiri-sendiri nih, misalnya kayak cari sepatu murah Jakarta gitu. Nah, kalau misalnya di kita kayak Madu Clever Honey atau Madu HDI, kan orang se-row itu ya nyarinya ya, Madu HDI gitu, nggak mungkin mereka biasa nyari HDI Natural Clever Honey gitu ya, agak jarang kayaknya ya. Nah, itu jadi disesuaikan lagi. Lalu yang campaign hashtag. Nah, campaign hashtag ini bisa digunakan kalau Bapak Ibu ingin membuat giveaway atau membuat paket tertentu. Biasanya kan Bapak Ibu suka bikin paket-paket gitu ya. Ini langsung dibikin misalnya contoh giveaway madu misalnya atau HDI Photo Challenge kalau kita buat. Ini berguna banget nih Bapak Ibu. Biasanya ada orang yang mendedikasikan dirinya sebagai giveaway hunters kalau di Instagram. Jadi mereka sebenarnya bukan followers kita, tapi mereka cuma mau ikut giveaway. Nah, ini bisa kita fungsikan nih, kita ajak mereka follow kita dulu, baru ikutan giveaway kita. Mereka bisa jadi followers kita, gitu kan. Kita bisa nge-reach orang lebih banyak lagi. Nah, oh ya, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kalau hashtag itu juga jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu ya, meskipun kayaknya banyak nih keyword saya mau coba semuanya gitu ya, yang relevan. Kesehatan, sehat, apa madu, apa semua gitu ya. Sebaiknya maksimal itu yang paling efektif di Instagram itu 11 ya, itu udah banyak banget loh Bapak Ibu. 11 hashtag itu udah banyak dan kalau bisa di bawahnya lagi. Jadi misalnya 2 atau 3 juga nggak apa-apa, tapi yang relevan banget nih. Jadi bisa terlihat sama orang-orang di Explore. Nah, ini dari saya, tips menulis caption. Jadi setelah sudah tahu nih caption-nya seperti apa, konten berkualitas seperti apa gitu ya, kita harus membangun koneksi, tidak hanya engagement. Meskipun tujuan utama kita berjualan dan engagement misalnya ya. Kita membangun koneksi dengan mereka bagaimana caranya Mbak Cia. Misalnya tadi mereka ada pertanyaan di DM, kita jawab di DM, lalu ada pertanyaan di komen, kita jawab, ataupun sekedar mereka menyapa ya kita balesin aja gitu loh. Jadi kita memanusiakan akun kita. Jadi jangan kayak robot ya Bapak Ibu ya, kita cuma ngepost udah ngepost tinggalin. Engagement tinggi tapi koneksinya tidak ada. Orang itu bisa dengan mudah meng-unfollow kita nih. Kalau misalnya saya nanya kayak nggak jawab-jawab, dia udah gue unfollow aja gitu misalnya ya. Itu jadi kita kehilangan opportunity kita lagi untuk bisa di-share ke teman-temannya dia gitu. Lalu kemudian selalu baca kembali caption sebelum di-post gitu. Dan saya membiasakan sih kalau untuk membuat caption saya selalu baca lagi meskipun pendek ya. Karena biasanya saya ini orangnya suka muter-muter, ngomong aja suka muter-muter, nulis suka muter-muter gitu, nggak langsung ke intinya. Jadi saya baca lagi, aduh kayaknya kata ini kurang efektif deh, saya ganti gitu ya. Dan pokoknya harus dibaca lagi lah, takut ada typo juga. Nah, yang terakhir adalah evaluasi hasil caption. Jadi setelah nge-post, setelah kita mendapatkan engagement tinggi, kita evaluasi lagi Bapak Ibu, kita belajar lagi, belajar terus. Tadi seperti Kaizen ya, menjadi lebih baik, kita evaluasi, kita lihat kurang apa ya kira-kira, mungkin ini terlalu panjang, mungkin nanti next konten bisa lebih pendek, atau mungkin terlalu pendek, nanti next konten bisa lebih dijelaskan. Dan juga kita jangan
jangan hanya belajar dari satu sumber aja, kita lihat-lihat lagi, lihat contoh dari akun-akun lain, brand lain, seperti apa sih mereka membuat caption, membuat konten gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita terapkan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi itu tadi jangan menjiplak ya Bapak Ibu. Kita jangan mengkhianati followers kita, jangan mengkhianati audiens kita dengan konten yang menjiplak. Nanti mereka sedih gitu ya, ini konten infonya bagus-bagus tapi ternyata saya pernah lihat gitu. Oke. Nah, ternyata saya udah selesai. Thank you. Next. Oke, thank you Oke. Terima Cia. kasih. Saya kembalikan ke Mbak Turi. Thank you Cia. Nah, gimana Bapak Ibu? Tadi udah materinya udah panjang kali lebar. Nah, udah mulai pusing belum nih? Jangan pusing dulu karena kita masih punya Reno yang untuk menjelaskan mengenai desain nih. Nah, saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya gitu ya kepada panelis kita, boleh sekali di kolom Q&A. Itu formatnya nama, lalu juga ID enterprise. Ini kalau ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ini pertanyaannya ditujukan untuk ke siapa gitu. Misalnya tadi, "Mbak Cia, saya mau ajarin dong bikin konten," misalnya gitu kan. Nah, itu ditujukan untuk ke siapa pertanyaannya, boleh sekali di kolom Q&A dan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube juga boleh, pertanyaannya dituliskan di kolom, komentar ya, di kolom chat gitu. Nah, tadi, juga saya ambil beberapa poin dari penjelasannya Cia mengenai konten, yaitu yang pastinya Bapak Ibu harus konsisten gitu ya, terus tahu audiensnya Bapak dan Ibu, lalu setelah itu mungkin ada evaluasi gitu ya, setelah bikin konten, konsisten posting juga ada evaluasinya, apakah kontennya sudah betul atau tidak, dan menggunakan caption serta tagar ya, tagar atau hashtag yang relevan dengan konten yang diposting gitu ya. Ternyata saya juga baru tahu, oh caption-nya juga ada jenis-jenisnya, hashtag-nya juga ternyata banyak jenisnya ya Bapak Ibu gitu. Oke, langsung aja kita ke pembicara yang kedua gitu ya, ada Reno yang akan menjelaskan mengenai desain yang menarik gitu ya di sosial media. Silahkan Reno. Oke, terima kasih Turi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini. Kita sama-sama sharing lagi, belajar bareng lagi soal social media. Kali ini kita mau bahas soal desain. Oke, saya akan share dulu. Oke. Reno, halo. Iya, Reno tadi nggak ada suaranya, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya. Iya, dari Reno mungkin ada kendala teknis sedikit ya. Tadi suaranya tidak terdengar oleh Bapak dan Ibu yang hadir. Oke. Nah, sambil menunggu Reno mungkin memperbaiki sedikit gitu ya mikrofonnya agar suaranya kembali terdengar. Saya juga ingetin lagi untuk Bapak yang Ibu yang mau memiliki pertanyaan, boleh sekali menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Lalu pertanyaannya ditujukan untuk ke siapa? Di YouTube juga boleh dituliskan di kolom Halo, chat. halo. Tes. Oke. Jelas Sudah. ya?
Sudah? Sudah ada. Oke. Oke, thank Oke, you. terima kasih Turi. Ya, Bapak Ibu, sorry, mohon maaf, ada sedikit kendala teknis dari Zoom-nya. Oke, saya kembali lagi ya ke materi kita hari ini. Jadi, apa itu fungsi desain? Jadi, desain itu merupakan sebuah proses untuk membuat atau menciptakan objek baru. Atau singkatnya, salah satu cara penyampaian pesan berupa konten ke bentuk grafis atau gambar. Jadi kan tadi Mbak Cia udah menjelaskan ya ke Bapak Ibu soal perkontenan, cara membuat konten, cara membuat cerita di Instagram segala macam. Kemudian alangkah baiknya jika konten yang kita buat itu ada berupa ilustrasinya atau ada berupa grafisnya. Supaya apa? Karena kebanyakan orang cenderung akan melihat dari gambar dulu, kemudian ke teks. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena kita kadang-kadang kalau ngelihat teks terlalu panjang, males. Tapi kalau kita di-trigger atau kalau kita iming-imingi sama gambar dulu, ada sesuatu grafis yang menarik mata, terus itu menarik gitu ya, pasti kita akan lihat, akan kita detailin lagi gitu, kita baca, ini apa sih, tentang apa sih, gitu. Jadi itu fungsinya desain, untuk mempermudah orang mau baca konten kita. Nah, kemudian, eee, untuk grafis, apa aja sih yang bisa kita gunakan gitu ya, untuk ngedesain gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga udah familiar sama yang namanya Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Freehand, InDesign, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi ini ada aplikasi-aplikasi pengolah desain yang biasa digunakan sama orang-orang yang membuat desain. Kalau Photoshop, Bapak Ibu pasti udah tahu ini buat ngedit-ngedit foto, supaya ntar fotonya tadi gelap jadi bisa lebih terang, bisa dikasih-kasih filter atau bisa di-crop-crop gitu ya, jadi background-nya hilang gitu. Kemudian Illustrator biasanya lebih cenderung digunakan untuk mengolah vektor atau gambar-gambar yang kartun gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa diedit-edit juga, bisa bikin brosur segala macam di Illustrator. Kemudian CorelDRAW, Freehand, InDesign kurang lebih sama seperti Illustrator, pengolah teks bisa berupa jadi majalah, katalog, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah timbul, "Mas Reno, saya nggak ngerti desain. Mas Reno, saya bukan orang desain nih, nggak ngerti gimana cara desainnya, bingung. Saya udah buka Photoshop, cetak, pusing." Nah gitu ya, banyak yang sharing ke kita kalau misalnya desainnya pusing, nggak ngerti gitu ya. Nah, hari ini saya kasih solusi, jadi supaya ngedesain itu gampang. Jadi kita nggak perlu pro, nggak perlu sekolah desain, tapi kita juga bisa sendiri, asal mau ngotak-ngatik, itu aja kuncinya. Oke, kita mulai dari yang paling basic dari handphone. Jadi mungkin smartphone Bapak Ibu udah canggih lah ya sekarang ya. Jadi udah banyak bisa install aplikasi dan ada aplikasi pengolah desain yang disediakan oleh developer untuk kita bikin brosur, postingan, dan lain sebagainya. Itu mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar namanya PixArt, namanya Canva ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu aplikasi yang populer untuk mengolah desain. Nah, kemudian banyak ya Bapak Ibu juga merasa, "Aduh, Mas Reno, saya udah pakai PixArt sama Canva, pusing." Karena mungkin banyak button-nya, banyak menunya gitu pas dibuka. Emang ini untuk orang-orang yang udah mengerti desain enak gitu pakai PixArt sama Canva, karena cenderung lebih mudah, karena udah disediain mau bikin apa, tinggal diklik aja, terus tinggal cetek, tinggal tempel, pasang, udah. Tapi emang harus ada taste desainnya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang masih bingung-bingung soal desain, masih yang blank, tuh solusinya apa? Nah, ini saya ada, aplikasi lain yang udah saya sempat coba, namanya Adobe Spark dan Trello. Jadi bedanya sama PixArt sama Canva tuh apa gitu ya. Kalau yang Spark sama Trello ini dia udah menyediakan template Bapak Ibu. Jadi, di aplikasi itu ketika Bapak Ibu install, Bapak Ibu cari di Play Store, ketika dibuka nanti mereka udah menyiapkan beberapa template yang bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja mau yang mana yang mendekati tes Bapak Ibu, nanti tinggal diganti kontennya. Tinggal ganti warnanya, ganti fotonya, ganti teksnya, dan disimpan, langsung bisa di-share ke sosmed kita. Sesederhana itu gitu. Jadi sekarang untuk bilang desain pusing udah nggak pusing lagi karena udah ada PixArt, Canva. Kalau masih pusing udah paling basic Adobe Spark sama Trello. Ini yang paling gampang, tinggal gonta-ganti warna sama gonta-ganti teks aja. Nah, ini salah satu contoh yang dibuat pakai Trello dan Adobe Spark yang tadi saya bilang. Jadi di aplikasi itu udah ada template-nya, Bapak Ibu cuma tinggal ganti gambar, ganti teks aja, dan ganti warna, sesederhana itu. Jadi nanti di sini power-nya adalah di gambar. Mungkin karena Bapak Ibu kalau untuk ngedesain dari nol kan bingung ya, masih agak belum paham caranya gimana. Jadi kita akan mainin gambar. Nah, nanti di materi saya akan ngajarin sedikit tips untuk mengambil gambar pakai mobile fotografi, tapi itu nanti. Jadi saya masih bahas lagi ke aplikasi, jadi ini adalah salah satu contoh yang ada di aplikasi tersebut ya.
Jadi gampang, cuma tinggal ganti teks, ganti warna, dan selesai. Nah, kemudian ada lagi nih masalah yang timbul setelah saya jelaskan soal pakai smartphone. Nanti ada Bapak Ibu yang bilang, "Mas Reno, ini saya pakai ini gampang sih, cuma jari saya kegedean. Jadi kalau saya ketik sini geser, 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 saya emosi. Jadi saya jadi males karena terlalu kecil layarnya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang karena ini basicnya desain pakai smartphone, mungkin memang harus agak sabar ya Bapak Ibu, karena kan tangan kita kadang-kadang kegeser-geser atau licin, jadi desainnya gerak-gerak. Nah, ada solusinya lagi, kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai laptop, nggak usah pakai Photoshop, nggak usah pakai Illustrator. Nah, jadi saya udah ada sempat browsing-browsing juga, apa sih software yang kira-kira bisa dipakai Bapak Ibu yang gampang juga dan gratis, jadi nggak usah bayar-bayar. Oh ya, saya mau informasikan dulu yang tadi Trello sama Spark itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau memang Bapak Ibu pengen berinvestasi karena udah mulai mau rutin di sosial media supaya desainnya tetap konsisten bagus, boleh investasi di 2 aplikasi itu ya. Kalau Trello kemarin saya cek dia per bulannya sekitar 150.000. Itu Bapak Ibu bisa pakai semua template-nya, itu udah enak banget, template-nya udah minimalis, desainnya modern, tinggal dipakai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa, "Aduh kayaknya 150.000 sejalan cara pakai, sayang ya." Nah, ini bisa dijadikan solusi, yaitu yang pertama ada designbold.com, kemudian ada senapa.com, dan yang terakhir ada designer.grafit.io. Nanti bisa di-screenshot Bapak Ibu ya, nanti bisa dicoba-coba di rumah gitu ya. Nah, dari 3 website ini saya merekomendasikan yang designbold.com. Kenapa? Nah, kita lihat dulu ya videonya berikut ini. Ya, oke. Tadi kita lihat bareng-bareng ya Bapak Ibu ya, soal si designbold.com. Jadi sesederhana itu gitu ya, sekarang teknologi udah ngemanjain kita. Jadi ini konsepnya mungkin kayak Bapak Ibu kalau pernah buka Paint, nah ini kurang lebih sama, cuma ini udah didesain untuk ngebikin desain konten sosial media kita. Jadi Bapak Ibu yang biasa suka bikin invitation buat seminar Zoom atau ada invitation buat PSM, invitation buat business plan segala macam, sekarang udah bisa didesain lebih ciamik pakai si designbold.com ini, dan ini gratis. Jadi nggak usah berinvestasi dulu, coba-coba dulu, nanti kalau misalnya udah pro, baru deh mulai nyoba-nyoba di Photoshop atau Illustrator. Tapi untuk yang masih bingung soal desain, yang masih mau ngotak-ngatik gitu ya, sempetin aja satu hari itu 5 menit hingga 10 menit, buka designbold.com gitu ya, terus mulai diotak-atik.
Kalau tips dari saya, kalau saya pribadi untuk ngedesain, saya masih suka sketch dulu Bapak Ibu, supaya nggak bingung. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ngambil kertas, digambar dulu gitu ya, kira-kira kontennya mau apa, isinya mau apa aja, grafisnya mau apa, baru Bapak Ibu buka designboard.com, supaya lebih terarah. Karena pada ketika kita mau mulai ngedesain, biasanya di otak tuh udah mulai banyak banget pengen bikin kayak gini gini gini, tapi nanti pas ngedesain jadi bingung, karena kebanyakan ide. Tips dari saya, Bapak Ibu, ambil kertas dulu, di-sketch dulu aja gambar kira-kira kontennya apa, subjudulnya apa, ada ilustrasi apa, baru buka desain board. Nanti di situ bisa lebih terarah, jadi nggak kemana-mana, fokus desainnya, gitu. Terus kemudian untuk yang Bapak Ibu yang udah, agak menguasai Photoshop dan Illustrator gitu ya, udah pernah coba, udah biasa pakai, untuk snappa.com dan designergraphic.io ini bisa untuk ngebuka file PSD. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak punya Photoshop karena mesti beli atau belum nemu bajakannya gitu ya, bisa buka pakai snappa.com gitu ya. Di sini di snappa.com ini agak advance karena banyak tools-toolsnya mirip Photoshop, jadi bisa dibuka di snappa.com tanpa harus beli Photoshop atau cari downloadan Photoshop. Jadi udah dipermudah banget ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus setelah udah mulai bikin konten, udah mulai mau mencoba desain pakai designboard.com atau pakai Trello, nah terus sebelum mulai desain tuh yang penting apa sih Mas Rino gitu ya, setelah kita bahas semua, kita mulai desain, yang penting adalah yang pertama, estetika dan komposisi. Jadi estetika layout desain harus terlihat nyaman dan komposisi nggak terlalu sibuk. Nah, maksudnya tuh apa sih estetika dan komposisi? Ini adalah kontennya Bapak Ibu. Tadi yang Bapak Ibu lihat di video kan ada ya Mid Autumn Festival, terus ada tanggal, lokasi, dan waktu gitu ya. Nah, itu komposisinya. Jadi kalau bisa dalam satu desain itu kita jangan terlalu banyak teks Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan benar-benar poin-poinnya apa yang ingin kita sampaikan. Karena kan orang ngelihat desain itu hanya 2 hingga 3 detik ya. Jadi kalau bisa to the point, apa yang ingin disampaikan, jangan terlalu banyak teks gitu ya. Terus kalau idealnya sebenarnya desain itu 60% gambar, 40% teks. Jadi gambarnya harus dominan, karena kalau terlalu banyak teks, mendingan baca updatean statusnya atau caption-nya gitu, daripada ketimbang baca desainnya. Nah, kemudian saya ingin sharing gitu ya, untuk di Facebook sama IG Ads sendiri, sekarang mereka rules-nya adalah 20% teks, 80% gambar gitu Bapak Ibu. Jadi, di luar negeri sana sudah mulai menerapkan desain yang clean. Desain yang clean itu adalah desain yang textless gitu ya, jadi benar-benar ilustrasinya dikuatin, terus ada teksnya sedikit. Karena orang akan cenderung melihat gambar ketimbang teks gitu ya. Makanya kenapa gambarnya mesti ditonjolkan dulu baru ada teksnya, hanya 20% gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah pemilihan warna gitu. Biasanya kalau, yang estetik itu menggunakan warna 2 hingga 3 warna aja, jangan terlalu banyak warna, karena entar akan mengacaukan fokus si desain itu sendiri gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya brand sendiri, punya personal branding atau punya brand yang grupnya, misalnya ada yang namanya tim propolis atau B-team atau apa gitu ya, kan banyak ya Bapak Ibu ya punya tim sendiri, punya logonya juga gitu. Usahakan menggunakan tone warna yang sama, jadi ke-branding gitu. Let's say kayak HDI kan identik sama warna merah sama warna abu-abu. Kemudian kayak Kaskus dari warna orange sama warna biru gitu ya. Terus ada kayak misalnya sehari kita lihat, misalnya let's say Tiki warnanya biru gitu ya. Jadi ada brand-brand yang punya strong color warna gitu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga udah mulai mikirin kira-kira warna apa yang dominan sama warna yang temenin subdominannya. Jadi yang diposting warnanya tone warnanya itu-itu aja supaya orang ngeh gitu, ini adalah warna ciri khas dari Bapak Ibu. Kemudian dari sisi font, juga kalau bisa yang konsisten aja menggunakan satu font. Maksimal 2, yang satu lagi hanya buat pemanis aja, accent gitu ya. Jadi misalnya yang satu fontnya yang agak tebel, yang satu fontnya agak tulisan-tulisan biar manis gitu ya. Jangan sampai ada 3 font dalam satu desain karena sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti jadinya nggak fokus. Jadi tulisannya belang bentong gitu ya, kurang estetik aja kalau menurut saya. Nah, kemudian penempatan logo pribadi atau brand. Yang tadi saya bilang, Bapak Ibu kan punya logonya masing-masing ya semuanya. Nah, kalau bisa logonya juga konsisten penempatannya gitu ya. Paling umum biasanya penempatannya itu ada di pojok kiri, kanan, atas, bawah, atau tengah gitu ya. Saya akan ada ngasih contoh di sini. Kayak sebelah kiri kita tuh ada Le Mineral, dia taruh di pojok kanan atas. Terus ada Mie Sedap, dia taruh di pojok kiri atas gitu ya. Kemudian ada Lifebuoy, dia taruh logonya di pojok kiri atas. Dan terakhir ada Mayora, taruh tengah-tengah, dikasih blok warna putih supaya kelihatan. Ini fungsinya buat apa? Ini adalah identity Bapak Ibu. Jadi
postingannya adalah milik Bapak atau Ibu. Nah, teman-teman advokasi kita juga ada yang bikin Bapak Ibu. Contohnya seperti ini nih, saya ngelihat ada Be Millennial Planner. Dia udah ada punya logo, logonya dikasih blok putih, which is good. Jadi orang langsung ngeliat, oh ini punya si Be Millennial Planner. Warnanya juga nggak terlalu banyak gitu ya, desainnya clean, udah ada ngasih harga gitu. Ini oke, ada watermarknya juga. Kemudian ada dari Biskin Beauty Club. Nah, di sini juga ada, dia udah ngasih ada ngasih alamat Instagram-nya dia juga, dikasih watermark-nya juga gitu ya. Jadi di sini bisa ngasih identity kalau ini punya Biskin Beauty Club gitu ya. Dan kemudian yang sebelah kanan ada dari Breakthrough Leaders. Di sini dia juga punya ada logonya ditaruh di pojok kiri atas. Kemudian ada juga alamat Instagram-nya gitu ya. Sayangnya belum ada watermark-nya gitu. Sebenarnya ini juga tiga-tiganya udah mewakili, udah cukup oke gitu. Karena ketika desainnya dibuat, udah ada watermark atau ada logonya, itu adalah milik kita yang kita buat. Jadi, ya kalau misalnya orang repost pun ada nama kitanya. Jadi orang pas ngeliat, oh ini punya si Anu, punya si Pak A, Ibu B, gitu ya. Goalnya adalah di situ. Oke, sebelum kita mulai ke mobile fotografi, boleh ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan di si kolom Q&A yang tadi Mbak Tuti udah jelaskan, kita langsung aja ya ke topik selanjutnya, ke mobile fotografi. Jadi tadi udah kita bahas desain-desain gitu ya, terus ada yang akhirnya Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan Trello karena lebih mudah misalnya. Terus pas menggunakan Trello, kebanyak menggunakan foto pastinya. Mas Reno, saya pakai Trello atau desain board, fotonya nggak ada nih, gimana cara dapat fotonya gitu ya. Sekarang solusinya adalah kita foto sendiri aja, kenapa nggak gitu ya, nggak usah cari orang yang pro, dari di sini aja dulu nyobain foto dengan menggunakan piranti yang ada, yaitu handphone kita. Nah, kenapa pakai HP gitu ya? Jadi filosofi orang-orang zaman sekarang nih, fotografer-fotografer itu, the best camera is the one that's always with you. Jadi sekarang banyak fotografer yang merubah mindset mereka dari yang kamera DSLR yang gede berat gitu, akhirnya mereka pindah ke mirrorless yang lebih ringkes, lebih ringan gitu ya. Terus dari mirrorless karena mereka masih bawa-bawa tas segala macam ribet, akhirnya mereka pindah ke smartphone gitu. Jadi sekarang udah banyak Bapak Ibu ya smartphone yang kameranya bagus-bagus. Dari yang gambar apel kegigit, mereka udah ngeklaim kamera mereka paling bagus gitu dan memang benar kameranya bagus gitu ya. Sampai sekarang udah ada handphone-handphone yang middle sampai middle low itu harganya murah, kameranya bagus. Let's say kalau saya boleh bilang merek kayak Vivo, Oppo, Xiaomi gitu ya, itu harganya termasuk murah dan kameranya bagus. Jadi kenapa kita nggak manfaatkan gadget yang kita miliki gitu ya? Karena lebih ringkas, simple, dan lebih cepat gitu. Kemudian, nah di sini saya ada 2 gambar. Nah, kira-kira boleh Bapak Ibu di voting di chat ya. Dari gambar kiri sama gambar kanan, kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu lebih oke kalau difoto untuk diposting di sosmed? Boleh dijawab di kolom chat ya. Kira-kira yang kiri atau yang kanan? Ya, sip. Ada dari Ibu Feby Harahap, kanan. Ada Mbak Restu Yuska, karena lebih estetik. Ada dari Pekalongan, dan oke, semuanya sepakat kita di kanan ya, setuju. Karena di kanan cenderung lebih clean, cenderung lebih cerah gitu ya, ketimbang yang kiri. Sebenarnya yang kiri nggak masalah, tapi pertama gelap, dan yang kedua background-nya sibuk. Nah ini kadang-kadang kita jarang perhatiin nih Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu foto, terus habis itu nggak ngelihat background-nya, ngeliatin foto, goal-nya adalah pengen nunjukin produk kita gitu, which is good, tapi nggak dilihat belakangnya. Kadang-kadang belakangnya ada apa, kayak yang di sini belakangnya ada tepung Kobe. Nah, orang pasti bakal ngelihat di belakang, ih, meja makannya berantakan, ada Kobe, ada tempat mie, ada box warna merah, ada bumbu, segala macam. Nah, itu yang bikin orang jadi nggak fokus sama yang ingin kita sampaikan. Nah, makanya estetika dalam foto itu juga diperlukan. Ketika Bapak Ibu mau foto produk kita, usahakan memiliki background yang clean, background yang sepi supaya orang fokus ke produk yang ingin kita atau ke image yang ingin kita sampaikan ke mereka gitu. Berarti di sini Bapak Ibu udah mulai ada tesnya gitu ya, udah mulai mengerti ya yang ingin saya sampaikan kalau ingin membuat foto itu harus cari background yang clean. Oke, terus kemudian goal menggunakan fotografi dengan smartphone adalah yang pasti clean picture yang tadi saya jelaskan, kemudian fokus atau tidak sibuk. Jadi kalau nanti pas mau foto, misalnya Bapak Ibu mau foto cover honey nih, Bapak Ibu belakangnya kalau bisa jangan terlalu sibuk, ada roti, ada selai segala macam, terus ada foto cover honey. Nanti orang akan fokusnya ke background yang ke rotinya, ke piringnya segala macam. Jadi nggak fokus ke cover honey. Kalau biasanya itu background itu pemanis aja 1 sampai 3 barang, maksimal 2 lah sebenarnya.
jadi estetik gitu ya. Terus kemudian memiliki cerita gitu ya. Jadi kalau foto Bapak Ibu, kalau bisa ada pemanisnya kayak tadi misalnya Clover Honey di sampingnya ada gelas sama air yang diisi Clover Honey. Jadi, oh Clover Honey bisa dibikin minuman loh, atau nanti Clover Honey sebelahnya ada roti yang udah diolesin madu kita. Nah, di situ kan bercerita ya, oh madu tuh bisa dipakein roti gitu. Jadi memancing orang, mau beli roti sama madu gitu. Kemudian nyaman dipandang yang pasti. Jadi pastikan fotonya juga cerah. Jadi pas orang ngelihat juga, oh terang, cerah, enak gitu ya, warna kuningnya kelihatan seger nih, kayaknya enak ya minum madu pagi-pagi gitu. Jadi kita mengundang orang untuk kayak ngiler gitu ngelihat apa yang kita foto. Kemudian pasti cerah, hampir sama kayak nyaman dipandang, harus cerah supaya terlihat brand-nya apa. Ketika orang ngelihat, ini mereknya apa ya? Pas di zoom mau kelihatan. Nggak di zoom pun kelihatan, Clover Honey gitu. Nah, oke, kita langsung ke prakteknya aja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya buka kamera, ada yang udah ada menunya udah nyala, ada yang belum. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang pas buka kamera ada garis-garis 3 seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada kameranya default-nya udah ada, garis-garis 3 ada yang belum. Nah, kalau belum ada, Bapak Ibu bisa nyalain. Jadi Bapak Ibu ke menu setting, biasanya ada gambar gear di pojok kanan atas atau pojok kiri atas itu ya, diklik, ke setting aja, kemudian cari grid gitu ya. Nanti tinggal di turn on aja. Atau tinggal dipilih yang 3x3. Jadi akan keluar seperti ini. Kita akan mengambil konsep rule of third namanya Bapak Ibu. Nah, rule of third itu apa? Saya jelasin secara garis besarnya aja. Nah, jadi rule of third ini sebenarnya komposisi dalam mengambil gambar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang mau ngambil gambar, kalau bisa ada sisi yang dikosongkan gitu ya. Jadi dari 9 kotak ini gunakan minimum 4 kotak, maksimal 6 kotak. Sisakan white space gitu ya. Jadi white space ini adalah spot yang kosong supaya fokus objeknya kelihatan. Let's say seperti gambar si lebah ini ya. Dia menggunakan 6 kotak di sebelah kanan. Sisanya 3 kotak sebelah kirinya kosong. Biar apa? Supaya fokus. Jadi pas orang ngeliat gambar juga, oke, ini yang ditampilkan adalah si lebah dan si bunga. Yang putih-putih kosong itu supaya orang nggak ngeliatnya ke situ, orang ngeliatnya ke si lebah dan ke si bunga. Itu goalnya. Ada titik poinnya yang bisa dilihat dari gambar. Nah, kemudian, terus kalau mau setelah ambil gambar udah dapet nih ya komposisinya, misalnya kita mau ambil center seperti gambar bunga ini gitu ya. Biasakan untuk ngambil fokus point gitu. Jadi Bapak Ibu ketika mau ngambil gambar dari kamera handphone, diketuk dulu tengahnya. Pasti Bapak Ibu mungkin udah pernah mencoba trik ini gitu ya. Jadi diketuk dulu tengahnya sampai gambarnya fokus seperti ini gitu ya. Pastikan background-nya agak blur dikit atau gambarnya emang fokus ke produk kita, kemudian baru diambil gitu. Jangan lupa juga pastikan ada white space, jadi jangan terlalu sibuk gitu background-nya. Oke. Nah, kemudian setelah udah diambil fokusnya, lanjut lagi ke pencahayaan. Ini yang paling penting juga. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan 3 grid. Di sini ada yang atas, tengah, sama bawah. Yang atas ini kita sebutnya overexposure. Jadi terlalu terang. Mungkin Bapak Ibu pas lagi di foto, lagi di outdoor, jadi gambarnya terlalu cerah gitu ya. Nah, ini kalau bisa dihindari. Kemudian yang bawah adalah gelap. Jadi di sini pencahayaannya kurang. Nah, di sini juga salah juga kalau ngambil foto seperti ini karena nanti produk kita nggak kelihatan premium karena gelap gitu ya. Nah, yang terakhir adalah yang tone warnanya natural, yang warnanya keluar semua. Nah, nggak over exposure. Nah, jadi gimana sih caranya supaya nggak over exposure atau yang terlalu gelap gitu ya. Nah, dari handphone smartphone kita juga udah disiapin fiturnya. Biasanya ketika Bapak Ibu ngeketuk gambarnya, itu akan muncul tuh ada slide atau atas bawah atau kiri kanan gitu ya untuk menerangin. Jadi di situ Bapak Ibu bisa ngotak-ngatik, pastikan jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap juga. Jadi kalau pasti ketuk tengahnya, naikin ke atas, naikin ke bawah, pastiin cahayanya oke, atau kiri kanan, pastiin pencahayaannya oke. Supaya minimal label kita kelihatan. Gitu. Nah, terus kemudian bersuah foto sama produk kita, kenapa enggak gitu ya. Jadi kenapa kita enggak selfie sama produk kita gitu, karena ketika kita selfie sama produk kita, itu juga sebenarnya memberikan trust kepada pemirsa. Jadi ketika Bapak Ibu lagi foto sama propolis gitu ya, itu kan orang akan berasumsi, oh si ibu ini minum propolis itu ya, pantesan dia sehat-sehat.
oh si ibu ini minum Royal Jelly Liquid, oh pantesan dia awet muda. Nah gitu, jadi foto sama produk itu dianjurkan banget, karena itu kan jadi sebuah testimoni juga ya, untuk orang-orang supaya trust juga ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga mengonsumsi produk tersebut. Nah kemudian menjadi testimonial yang baik. Jadi nanti setelah foto selfie sama produk, Bapak Ibu bisa cerita tuh di caption gitu ya. Ini loh saya pakai produk ini, awalnya saya gini, kemudian gini. Nah jadi ada cerita, ada sharing di situ, orang kan bakal tertolong ya dengan cerita sharing kita itu. Terus kemudian buat senatural mungkin. Nah, yang senatural mungkin ini saya kasih contoh yang paling terakhir nih. Ada lagi mbak-mbak lagi sarapan gitu ya, terus ada foto propolis dia lagi sambil makan gitu. Di sini dia ingin menceritakan kalau saya tiap hari sarapan sehat dan nggak lupa minum propolis gitu. Nah, di sini jadi sebuah lifestyle gitu ya, ngasih cerita ke pemirsa atau teman-teman IG kita kalau kita tuh punya gaya hidup yang sehat dan jangan lupa mengonsumsi suplemen karena apa gitu. Jadi nge-influence orang supaya ikutin lifestyle kita gitu. Kan keren jadinya. Nah, oke. Sekian dari sharing-sharing dari saya, mulai dari desain sampai mobile fotografi. Saya kembalikan lagi ke Mbak Turi. Oke, terima kasih Reno. Ya, Nah, Bapak Ibu gimana nih? Tadi udah konten, desainnya juga udah komplit ya gitu, udah komplit nih materinya. Nah, buat Bapak yang Ibu yang telat masuk, terlambat masuk gitu ya, jangan khawatir nanti karena, webinar ini akan ada juga, ada istilah rekamannya gitu ya, di YouTube-nya HDI Family International. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ketinggalan gitu, nanti bisa ditonton lagi di YouTube-nya HDI gitu ya. Terus, mungkin banyak kayak, "Mbak Turi, ini materinya Reno sama Cia nih bagus banget, boleh nggak sih di-share, materinya gitu, PowerPoint-nya?" Tenang, nanti juga kita akan kasih bersamaan dengan link survei seperti biasa, nanti materinya bisa di-download di situ ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A nih. Nah, Mas Reno sama Cia udah siap? Ini soalnya pertanyaannya udah lumayan banyak nih. siap. Siap, nih kayaknya udah penasaran. Nah, buat Bapak Ibu yang tadi udah selesai dengerin materinya Reno, terus baru punya pertanyaan juga boleh langsung ditanyakan gitu ya. Di kolom Q&A, di YouTube juga boleh, di kolom chat, di pertanyaannya ini akan ditujukan untuk siapa gitu ya. Nah, saya langsung mulai aja nih pertanyaannya ya. Nih pertanyaan pertama, mungkin ini untuk Cia ya. Jadi dia bilangnya tadi disebutkan feed yang ada prem-nya ini kurang menarik gitu ya. Kenapa gitu? Bisa tolong diulang gitu. Ini dari nggak ada namanya. Oke, ini untuk Bapak dan Ibu yang bertanya ini akan dijawab oleh Cia. Silakan Cia. Oke, berarti tadi ke slide yang tentang 2080 rule ya? Boleh. Boleh saya share screen lagi? Diperlihatkan kembali ya. Tadi jadi biar ada gambarannya. Oke. Ya, jadi tentang sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Nah, 2080 ya, thank you, next lagi dia. Sebentar Bapak Ibu, ini laptopnya agak-agak ini ya, menyesuaikan diri. Kaget masih pagi nih Bapak Ibu, baru bangun juga. Ya, gini aja deh. Oke, nah nih 2080 rule. Tadi ini ada penjelasannya ya. Saya jelaskan secara verbal. Jadi kenapa konten A itu terlihat, bukan terlihat ya, maksudnya kurang menarik mungkin di mata audiens followers Instagram ya. Jadi engagement-nya mungkin tidak setinggi yang B gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat yang A itu rapih ya, feed-nya ada frame-nya gitu ya, fotonya juga konsisten pengambilannya. Nah, tapi ternyata yang seperti ini di mata audiens itu monoton Bapak Ibu. Jadi meskipun tampil di home kita ini kan keseluruhan feed ya terlihatnya. Kalau di home kita ya fotonya cuma biasa terus frame kiri kanan, dan itu kalau kita post tiap hari seperti itu, orang tuh ngelihatnya kayak kirain ini postingan yang kemarin gitu. Jadi bisa ada miskomunikasi di sana Bapak Ibu. Jadi bisa terlihatnya aduh monoton banget ya ini postingannya. Nah, ini malah jadi alasan-alasan sepele seperti ini yang kemudian malah mendorong mereka untuk unfollow kita. Waduh, itu kita akan banyak sekali kehilangan ya Bapak Ibu kalau followers kita malah jadi unfollow. Nah, sebaiknya memang yang B. Yang B ini menerapkan 20-80 rule. Jadi ada 20%
tentang produk atau penjualan langsung gitu ya, hard selling. Lalu kemudian ada 80 rule, itu yang menjelaskan tentang content marketing atau soft selling, mungkin Bapak Ibu tahu di istilah marketing ya. Jadi soft selling itu mungkin lebih ke konten-konten yang diolah kembali. Memang tujuannya sama untuk jualan, tapi bisa lebih menyampaikan tentang info atau mungkin review dari influencer, kita bisa kerja sama-sama influencer, atau mungkin review dari konsumen kita sendiri yang misalnya sudah mencoba madu ADI gitu ya, itu bisa menggunakan testimoni dari mereka seperti itu, atau mungkin juga pengambilan foto yang berbeda-beda. Misalnya kalau yang A itu dipegang terus gitu produknya, kalau yang B bisa disusun, bisa isinya dikasih tahu behind the scene mungkin cara pemakaian dan segala macam. Seperti itu, semoga membantu. Oke, terima kasih Cia atas jawabannya. Semoga tadi Bapak yang Ibu bertanya yang tidak ada namanya, jadi saya tidak bisa menyebutkan namanya, terjawab ya rasa penasarannya. Dan ini ada dari YouTube, dan ini mungkin buat Cia juga. Ini dia tanya nih dari Bu Tuti Kurniawan, kalau story nih Mbak sama feed lebih efektif yang mana ya gitu. Oke, ini saya bantu jawab, tapi kalau misalnya mau dijawab sama Mas Reno atau Mbak Turi nggak apa-apa ya. Iya. Kita nambah-nambahin ya, atau mungkin Iya. juga Bapak Ibu entrepreneur lain bisa punya informasi yang lebih relevan mungkin juga nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau menurut saya pribadi, dua-duanya sama-sama efektif nih, tergantung dari cara pemakaiannya, tujuan pemakaiannya ya. Misalnya kalau ya feed seperti yang kita tahu ya konten biasa ya, maksudnya konten yang tadi sudah saya sebutkan. Nah kalau story mungkin lebih spesifik lagi nih fungsinya, buat apa gitu. Misalnya kalau di HDI Indonesia itu buat promo, atau mungkin kita mau buat feedback untuk kita berinteraksi. Mungkin kalau komen aja tuh kayak kurang oke gitu ya, kita lebih suka pakai fitur-fitur di Instagram Story yang sekarang udah banyak banget nih Bapak Ibu, ada Q&A, ada DM, ada macam-macam deh pokoknya. Nah itu bisa kita fungsikan tuh, ada countdown juga gitu, dan IG Live juga ada gitu. Jadi lebih, kalau menurut saya ya, Story mungkin bisa dipakai untuk berkoneksi lebih lagi dengan cara yang lebih beragam meskipun online, ataupun ingin bagikan informasi menurut saya lebih ringan daripada di feed gitu. Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Turi atau Mas Reno? Ya, betul. Mungkin tadi saya setuju sama poinnya Cia, di mana story mungkin bisa digunakan sebagai sarana Bapak dan Ibu berinteraksi gitu ya. Jadi bisa lebih dekat gitu ya dengan fitur-fitur yang memang sudah ada di Instagram tadi, seperti question. Jadi misalnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sama ini adanya di komen atau sering ditanyain, tuh bisa ditanyain di story gitu kan. Atau misalnya mau langsung menghubungi untuk pemesanan gitu ya, produk, atau ingin lebih tahu bisa pakai DM gitu. Jadi lebih berinteraksi dengan audiens ya, dengan followers-nya gitu. Mungkin Reno ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah cukup. Hampir sama Turi. Oke. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Bapak Kak Jeffrey Alman ya. Saya kayak bingung nih mau manggil Bapak atau Kak gitu ya. Nah, mungkin ini kayaknya general, siapapun bisa jawab. Nih, Kak, untuk akun Instagram yang kontennya masih sekitar 100-200 post, sebaiknya dalam sehari postingnya 1 kali atau 2 kali ya di jam prime time. Nah, kemudian kalau hari kerja konsisten posting, boleh kan istirahat di weekend, atau weekend juga tetap harus ngepost? Kalau di insight saya yang paling banyak review itu setiap hari jam 6 sore gitu. Oke, ini mungkin saya mau bantu jawab gitu ya. Nah, sebenarnya tidak, kalau misalnya kontennya udah 100-200 posting, nah itu sebenarnya tidak berpengaruh nanti ke depannya kita mau posting berapa kali gitu ya. Konsisten posting 1 kali dalam sehari juga udah cukup. Maksudnya apalagi sekarang mungkin Jeffrey udah tahu nih ya, Bapak Jeffrey udah tahu nih kayak insight-nya udah ngerti nih insight-nya, oh di jam 6 sore audiens saya sudah banyak yang online gitu ya, udah tahu nih jam prime time-nya. Boleh 1 kali di setiap harinya. Terus kalau misalnya weekend boleh nggak sih istirahat? Boleh sekali. Jadi nggak mesti setiap hari posting ya. Maksudnya meskipun hari kerja nih nggak posting juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi misalnya kayak 2 hari sekali itu juga masih nggak apa-apa. Gitu, menyesuaikan Iya. Enggak putus. kan dengan konten yang ada. Yang tadi ada atau enggak nih? Putus-putus ya. Lebih kayak tadi mungkin bisa diulang, menyesuaikan.
Menyesuaikan dengan konten yang ada gitu. Jadi kayak misalnya udah bikin berapa konten, terus misalnya kalau saya keteteran nih bikin konten gitu kan istilahnya, kalau setiap hari posting keteteran nih bikin konten, jadi disesuaiin aja misalnya 2 hari sekali kayak gitu. Bisa dibantu juga dengan story gitu ya, jadi nggak melulu harus posting di feed gitu kan. Jadi story juga bisa gitu. Jadi ini disesuaikan dengan istilahnya kemampuan diri gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih pegang akunnya sendiri gitu ya, udah bikin konten sendiri, desain sendiri, posting sendiri gitu kan. Itu kan istilahnya butuh banyak waktu gitu ya. Jadi itu disesuaikan saja. Jadi kalau misalnya pun 2 hari sekali posting itu masih oke gitu. Oke, itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Boleh deh nambahin ya. Jadi ini sebenarnya nambahin info sih. Bapak Jeffrey ini adalah salah satu orang yang setia banget nih nontonin sesi webinar kita dari awal sampai akhir ya. Saya selama jadi moderator kemarin tuh saya melihat, wah saya notice nih Bapak Jeffrey mengikuti terus nih. Wah, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya. Kalau dari saya sendiri sih untuk postingan tadi sama sih, lebih ke kapasitas ya, kemampuannya untuk membuat postingan tuh berapa sehari, seperti yang sudah saya mention sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu rajin nih bikinnya mau 10 juga nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya disesuaikan saja sih. Kayak misalnya mau diselang-seling, saya mau setiap Senin, Kamis misalnya, atau Senin, Kamis, Jumat gitu ya nggak apa-apa juga. Tetap setiap minggu Senin, Kamis, Jumat dengan postingan misalnya 3 atau 2 gitu. Diusahakan untuk tetap stick to the plan. Itulah pentingnya kita membuat konten plan. Jadi setiap kalau bisa diusahakan ya Bapak Ibu untuk membuat konten sebulan itu sudah tahu mau ngepost apa, dan kalau bisa dijadwalkan gitu ya di jam yang kurang lebih sama, terus kontennya juga jumlahnya berapa gitu. Dari saya itu aja, terima kasih. Ya, kalau dari saya tambahannya, paling kalau Bapak Ibu ada kata-kata overwhelm, bingung kebanyakan posting konten itu sebenarnya enggak ya. Karena Bapak Ibu bisa sebenarnya nyetok konten daripada Bapak Ibu pusing setiap hari kewalahan, daripada kewalahan mendingan disetok aja Bapak Ibu. Jadi dalam waktu minimal seminggu Bapak Ibu udah punya stok konten gitu ya, atau Bapak Ibu ngeluangin 1 hari bikin konten sebanyak-banyaknya nanti buat di posting minggu depannya atau sampai sebulan, jadi lebih enak, jadi nggak usah pusing-pusing gitu ya, di stok aja, gitu dari saya. Oke, semoga terjawab ya Bapak Jeffrey. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin Mbak Restu Yuka dari Aceh ini membutuhkan saran gitu ya. Kayak dia bilang mau tanya nih, kalau kita mau ajak seseorang untuk join member kita, awalnya tuh kira-kira kita nawarin produk atau langsung ajak join gitu ya. Nah, mungkin ini Reno yang bisa menjawab. Tadi putus-putus, sorry. Jadi dari Mbak Yuka nih dari Aceh, dia mau tanya nih, kalau misalnya dia mau approach orang, ngajak orang buat jadi join gitu ya, member gitu, kira-kira awalnya tuh kita nawarin produknya atau langsung ngajak join jadi member gitu? Oke, kalau dari saya ini sebenarnya mungkin bisa dijawab sama Bapak Ibu yang lebih pro di sini ya. Cuma kalau dari kita biasanya, kalau saya pribadi, kalau saya ditawarin orang langsung member, biasanya saya agak-agak takut gitu, jadi agak menghindar kan, karena ini tiba-tiba kok saya disuruh ikut gitu. Nah, kalau menurut saya pertama-tama jualin produknya dulu, kasih tahu ke orang itu benefit produknya, keunggulannya, manfaatnya apa aja, ceritain kalau misalnya mbaknya atau kakaknya punya pengalaman pribadi pakai produk itu gitu ya, dikasih sharing dulu aja. Terus jalin relasi yang baik, tanya lagi, "Gimana udah pakai produknya belum? Cocok nggak?" Gini gitu ya, ada pendekatan dulu. Ketika nanti misalnya udah bonding, udah lumayan deket, baru pelan-pelan tawarkan tapi dengan halus juga. "Mbak, saya ikutan HDI loh, awalnya sih cuma nyoba-nyoba doang sih, tapi saya ketagihan nih karena bonusnya lumayan, terus saya juga dapat manfaatnya. Mau nyoba nggak? Ikut, Mbak." Misalnya seperti itu gitu ya. Mungkin Kakaknya bisa tanya ke upline-nya cara yang lebih ampuh gimana supaya untuk orang awam yang baru join nggak langsung ditembak, langsung ikutan gitu. Takutnya ada beberapa orang yang antipati atau orang-orang yang langsung menghindar gitu kan, padahal itu prospectable gitu. Jadi dicari caranya, kalau saran dari saya adalah perkenalkan produknya dulu, kasih tahu manfaatnya, baru terus kita jalanin komunikasi yang baik sama dia gitu ya, gimana kesan-pesannya, baru kita tawarkan bisnis HDI, gitu sih kalau dari saya. Cia, mungkin ada tambahan? Sama sih kurang lebih ya. Memang kalau untuk masalah prospeknya mungkin ada training yang khusus ya untuk itu ya. Tapi
Tapi di kita konten sosmed sebaiknya nih Bapak Ibu kalau baru mulai banget, maksudnya kita baru mau calonin prospek kita, mau calon downline-in kita. Nah itu lebih baik memang lebih ke produknya dulu ya, karena memang ditekankan dari bisnis kita menjual produknya dulu. Fokus kita adalah sebenarnya menjual produk, lalu kemudian mengajak mereka untuk ke bisnis kita. Karena mungkin kalau realistis aja sih, kalau misalnya tiba-tiba diajak ikut member gitu ya, pasti kan orang takutnya ya memandang bisnis kita sebelah mata gitu ya, ini cuma yang kayak buat ngajak-ngajak nih gitu, atau gimana gitu, nanti Bapak Ibu beresiko kehilangan koneksi kalau misalnya langsung mengajak member gitu ya. Jadi lebih baik kita pelan-pelan kita perkenalkan dulu produk kita, kalau mereka tertarik baru kita mulai ajak bisnis seperti itu. Oke, nah oke kita langsung next ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari di Zoom ya, dari Q&A ini ada dari SNS, Social Media Network. SNS ya, iya, Social Network. Terus ini mau tanya sama ke Mbak Cia tentang hashtag, kan maksimal hashtag 30, tapi tadi disampaikan hashtag tidak perlu banyak-banyak, katanya seperlunya aja. Tapi saya juga pernah dapat informasi kalau hashtag lebih baiknya digunakan 30, jadi maksimal gitu ya, digunakan maksimal gitu. Oke, silakan Cia. Oke, ini saya berdasarkan dari belajar-belajar juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk penggunaan hashtag memang maksimal itu di Instagram itu 30, tapi tadi kayak saya sebutkan, yang efektif itu 11 hashtag sudah cukup gitu ya. Itu sudah banyak sih menurut saya ya. Nah, kenapa semakin sedikit menurut saya, semakin sedikit semakin baik, karena semakin relevan konten kita. Itu juga untuk tadi ada beberapa pertanyaan sih yang bertanya soal shadow ban ya. Kalau yang belum tahu shadow ban itu, jadi kita kontennya dibatasi oleh Instagram atau platform sosial media lainnya. Karena mungkin menurut mereka kita spam gitu ya, spam atau mungkin konten kita itu menyinggung sara atau tidak relevan. Nah itu lagi. Jadi memang penggunaan hashtag sendiri diperlukan riset ya Bapak Ibu. Jadi kita harus riset, kita harus cari tahu nih yang relevan sama konten kita tuh kuncinya apa. Supaya Instagram tidak menyangka konten kita itu spam. Ya kan? Karena sayang sekali nih Bapak Ibu kalau misalnya kita udah bikin hashtag banyak banget gitu ya yang menurut kita relevan gitu, tapi ternyata Instagram menilainya wah ini spam nih gitu ya, malah jadi engagement kita nggak maksimal, kita tidak ditampilkan di home timeline-nya followers kita atau di explore kita. Jadi lebih baik, lebih sedikit, lebih relevan, dan tentunya harus riset. Itu kunci dari saya. Kalau bisa ditambahkan oleh Mas Reno atau mungkin Mbak Turi, boleh. Cukup sih. Kalau dari saya udah mewakili ya jawaban dari Cia. Oke. Nah, sekarang gantian nih. Mungkin gantian ya. Cia istirahat dulu. Saya mau nanya ke Reno. Nah, ada yang nanya nih Reno. Kalau misalnya dari Yoselin ya, Kak Reno mau tanya, kalau desain untuk medsos kan biasanya ada gambar produknya. Nah, bagaimana ya cara membuat seperti itu? Maksudnya produknya tapi tidak ada background-nya? Atau apa ada file yang bisa di-download seperti Bipropolis, Royal Jelly, dan lain-lain gitu. Saya sudah pernah foto produknya dan saya edit Iya, putus-putus lagi sepertinya ya. Sepertinya terputus, tapi udah dapat poinnya. Cuman hasilnya jelek. Nah, mungkin dari Reno ada tipsnya? Jadi tadi sempat putus-putus ya Turi ya, cuma pertanyaannya tadi kurang lebih Kak Jesselin udah pernah foto produk sendiri, terus hasilnya kurang oke gitu ya. Pengen punya foto produk yang nggak ada background-nya. Jadi untuk Ya, betul. betul ya. Jadi untuk foto produk yang nggak ada background-nya atau PNG kita sebutannya, ini memang masih belum bisa kita kasih karena memang ada ke beberapa rules dari perusahaan. Tapi kalau misalnya kakaknya mau, sebenarnya bisa foto sendiri aja pakai handphone kamera. Yang tadi udah saya ajarkan ya. Jadi pastiin pas kakak mau foto itu diklik dulu tengahnya terus dibikin fokus, background terus brightness-nya juga dinaikin. Jadi background-nya juga agak cerah supaya ntar nge-cropping-nya gampang. Nanti kalau misalnya kakak nggak ada Photoshop, bisa pakai yang tadi, yang dari situs yang keduanya, saya lupa namanya, ntar saya share lagi di kolom chat. Itu juga ada fasilitas buat nge-cropping gambarnya. Atau nanti saya kasih tutorial, di YouTube juga udah ada, kakak bisa cari tutorial cara cutting background pakai Photoshop. Itu tuh udah gampang, jadi tinggal pakai pen tool aja, nanti
arahin ke produknya, dibikin polanya, kemudian diambil produknya, background-nya bisa hilang. Sebenarnya udah ada tutorialnya di YouTube, kalau kakaknya mau nyoba, cukup pakai kamera HP aja, yang penting di outdoor kalau saran saya, supaya lebih cerah, terus nanti bisa dimainin warnanya di Photoshop atau di aplikasi yang tadi, di situs yang tadi saya kasih. Gitu paling, Kak. Oke, nah tadi maaf ya Bapak dan Ibu, tadi putus-putus sinyalnya, ya maaf nggak terlalu bagus tadi ya, jadi putus-putus. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke Cia. Nah, ini pertanyaannya buat Cia. Nih, selamat pagi Mbak Rini. Mau tanya, saya ini masih baru sekali gabung di HDI. Kalau soal postingan, lebih prefer kita punya akun khusus untuk produk HDI atau kita pakai Instagram pribadi kita dan share soal HDI dan apa perlu jadi Instagram bisnis ya gitu. Nah, dan untuk postingannya sendiri apa tidak masalah kita posting setiap hari? Kalau sehari nggak post apa ngaruh ya nanti ke engagement-nya kita gitu. Lumayan banyak ya, ada 3 pertanyaan sebenarnya. Dalam satu kali pertanyaan Mbak Rini kayaknya ada 3 poin ya pertanyaannya. Silakan Cia. Oke, terima kasih Mbak Rini, Bu Rini. Ya, ini sebelumnya juga kita pernah ada sesi webinar digital marketing kita sebelumnya ya. Kita menyinggung tentang apa namanya? Maaf tadi lupa. Instagram bisnis. Oh ya, Instagram bisnis. Oke, sebelumnya kita bahas tentang Instagram bisnis dan WhatsApp bisnis ya, Ibu. Jadi mungkin bisa dicek kembali untuk penjelasan lebih detailnya di channel YouTube kita HDI Family International ya. Tiba-tiba blank, mohon maaf. Sambil mikirin jawabannya sambil mau ngomong jadi lupa. Nah, untuk jawaban singkatnya aja ya, saya rasa perlu ya untuk membuat Instagram bisnis dan sebaiknya terpisah dari Instagram personal gitu ya. Karena mungkin kalau personal kan kita sudah membangunnya untuk teman-teman dekat kita gitu ya. Nah, kalau Instagram bisnis kita bisa ngajak juga teman-teman dekat kita, tapi juga bisa apa namanya mengajak orang lain juga. Jadi lebih profesional nih Bapak Ibu. Lebih profesional dan tidak tercampur-campur dengan urusan pribadi ya. Misalnya suatu hari ibu pengen ngepost tentang anak ibu gitu misalnya, atau tentang keluarga ibu, kan jadi lebih enak kalau di Instagram bisnis, lebih fokus ke produknya. Nah, terus lalu pertanyaan kedua? Postingannya masalah nggak ya kalau kita postingnya setiap hari gitu, kalau nggak post sehari ngaruh nggak sih ke engagement gitu? Jadi mungkin dia sehari posting, sehari enggak gitu, apa masalah gitu? Oke. Jadi bagus sih pertanyaannya ya. Jadi mau harus setiap hari, tadi kan saya sebutnya setiap hari 2 gitu ya. Sebenarnya nggak harus setiap bisa tergantung dari ibu juga, kapasitasnya bisanya mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu yang penting adalah konsisten. Konsisten itu yang mempengaruhi engagement, Ibu. Jadi ketika kita nggak konsisten, kita misalnya 3 kali seminggu gitu ya, besok tiba-tiba 2 kali, malah di 1 kali malah nggak nge-post sama sekali gitu ya. Nah itu malah yang jadi mempengaruhi engagement kita. Instagram juga jadi menampilkannya juga kadang-kadang bisa tampil, kadang-kadang bisa enggak, karena enggak konsisten gitu. Itu juga mempengaruhi si followers kita. Ketika followers kita lihat, "Loh kok jadi jarang ini ya, jarang nge-post ya, apa udah nggak aktif kali ya, atau gimana ya?" Gitu. Nah, mereka dengan mudahnya bisa menekan tombol unfollow. Nah, ini yang bikin kita jadi banyak kehilangan ya, Ibu. Jadi sebisa mungkin kita, mempertahankan konsistensi dari konten supaya engagement-nya lebih maksimal. Mungkin bisa ditambahkan, semoga membantu. Oke, thank you Cia. Oke, nah sekarang ke Reno nih, gini ya. Dari Ibu Evi. Nah, beliau mengatakan terima kasih sebelumnya untuk basic fotografinya sangat membantu sekali. Nah, untuk pertanyaan sendiri adalah nih, untuk konten yang lebih menarik, apakah dalam bentuk foto dan tulisan atau dalam bentuk video? Nah, lalu yang kedua, apakah saya lebih baik menggunakan font yang agak kaku atau yang lebih berestetika? Terima kasih. Ya, silakan Reno. Oke, terima kasih Bu siapa tadi namanya? Ibu Evi. Bu Evi, terima kasih Bu Evi. Oke, kalau untuk pribadi saya, kalau untuk konten yang menarik itu sebenarnya lebih cenderung ke video ya, karena ke depannya emang kita akan banyak banget orang lihat video ketimbang grafis. Cuma kalau memang video, kelemahannya adalah agak susah di-share dan makan kuota. Jadi mungkin banyak orang-orang yang
lagi jaringan lemot atau kuota terbatas, mereka akan streaming dan cenderung malas gitu ya, cenderung aduh ini lemot nggak kalau loading, akhirnya mereka ke-skip gitu, informasinya terlewatkan. Jadi ada positif, ada negatifnya, tapi untuk menarik pasti video. Cuma foto juga nggak kalah menarik kalau foto kita juga menarik ya. Kalau foto kita juga brightness-nya, pencahayaannya cukup, kontennya menarik, ada teks, ada ceritanya yang bisa disampaikan di situ menarik, kenapa enggak gitu. Itu cenderung lebih aman, karena kalau gambar itu kan nggak memakan kuota, nggak pakai buffering, itu lebih cenderung lebih cepat dapat engage-nya. Terus kemudian tadi pertanyaan kedua, gimana? Apa tuh? Menggunakan font-nya tuh kaku Oke. atau lebih berestetika katanya. Berestetika ini saya masih belum dapat nih, kalau BV berestetika seperti apa gitu? Apakah yang berkeriting-keriting, kriwil-kriwil, atau yang tulisan-tulisan tangan? Sebenarnya kalau saya pribadi prefer pakai yang agak kaku nggak apa-apa, cuma yang lebih rounded gitu Bu. Jadi fontnya jangan yang Times New Roman. Mungkin kalau komputer kita ada font namanya Calibri, Verdana, Tahoma gitu, jenis-jenis font yang sans serif yang benar-benar nyaman dibaca. Karena goal-nya adalah ketika mendesain orang paham apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau bisa pakai fontnya yang netral aja. Kalau mau pakai yang kriwil-kriwil gitu boleh, tapi pemanis aja. Jadi biasanya itu buat subjudul gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ternyata Ibu Evi ini juga menanyakan kepada Hmm. Cia nih. Jadi dia punya pertanyaan untuk Reno dan juga untuk Cia. Nah, kalau untuk Cia, Bu Evi bertanya nih, step-step apa sih yang harus dilakukan untuk membuat narasi iklan yang menarik yang akan dicantumkan di caption-nya Instagram ya, agar mungkin buyer tertarik untuk membaca gitu. Silakan Cia. Oke, terima kasih Bu Evi juga sudah bertanya sama saya ya. Jadi saya bantu jawab. Mungkin kalau untuk narasi iklan tadi sudah saya jelaskan, ada tipe-tipe caption nih Ibu yang bisa kita pakai dan semuanya tujuannya sebenarnya sama, bisa untuk berjualan juga. Nah, tadi misalnya ada yang atau mau saya share lagi mungkin saya jelaskan secara singkat aja. Boleh ya. Saya ada waktu kan ya? Masih. Tenang, masih ada waktu. Oke, ini kita sampai besok kan ya? Jangan dong. Nanti kita memecahkan rekor muri. Bapak Ibu langsung udah ini nih, engagement-nya naik banget nih, melebihi kita malah. Nah, ini juga boleh ya Bapak Ibu, misalnya punya info lain juga boleh di kolom chat ya, bantu-bantu saya juga mungkin. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis caption nih Ibu, ini juga bisa dipakai sebagai narasi iklan ya. Seperti apa? Nah, ini misalnya ada yang explanation. Ini kelihatan nggak nih? Oke, nah ini explanation. Nah ini jadi captionnya menjelaskan isi foto atau video yang diunggah. Di sini Ibu bisa langsung tulis aja nih produknya apa namanya mau dijualnya itu alasannya kenapa misalnya. Terus habis itu di sini contohnya misalnya gelang bisa custom nama, bisa beli di mana, linknya ada di mana dan segala macam ya Ibu. Jadi lebih ke menjelaskan si produk itu secara singkat. Lalu kemudian yang kedua ada storytelling. Nah, Ibu bisa cerita nih dengan foto atau video sebagai ilustrasi. Misalnya, contoh di produk kita Propoelix. Nah, Propoelix bisa di storytelling dengan cerita pandemi. Misalnya kita mau cerita banyak sekali korban berjatuhan, korban positif pasien positif dari COVID dan juga tenaga kesehatan ya kan sudah mulai banyak angkanya yang meninggal juga. Nah, Ibu bisa build mungkin dari situ lalu kemudian masuk ke Propoelix sebagai salah satu tindakan dari kita untuk menjaga diri kita gitu ya dari COVID. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada commenting. Nah, ini caption yang mengomentari foto atau video dari sudut pandang followers nih, Bu. Ini juga bisa buat narasi iklan. Jadi, Ibu bisa lihat nih, misalnya konsumen yang udah pernah beli di Ibu, bikin review. Reviewnya itu gini, wah keren banget nih, Bu, madunya. Saya jadi berenergi misalnya. Nah, itu bisa juga tuh Ibu screen capture misalnya, atau Ibu sertakan fotonya mungkin. Nah, Ibu ceritakan lagi nih, wah ini ada salah satu konsumen nih yang memberikan respon positif tentang pemakaian produk ini, yuk beli sekarang, misalnya gitu, ya kan? Lalu kemudian yang terakhir nih ada selling. Nah, Ibu ini bisa langsung direct aja, bisa langsung ke penjualan produknya. Jadi deskripsi pendek, misalnya madu HD Clover Honey sehat loh, gini. Lalu ada namanya, terus misalnya harganya, belinya di mana, bisa hubungi WhatsApp saya, misalnya gitu, ya kan? Nah, biasanya ini untuk ads nih, kalau Ibu bisa lihat di home timeline, ada konten yang sponsored gitu ya, dari brand atau orang yang kita nggak follow, nah itu
namanya ads, Bu. Jadi namanya iklan. Nah, ini kita berbayar ya ke ke pihak Instagram untuk ditampilkan ke non-followers kita gitu. Jadi untuk menjangkau lebih banyak lagi engagement dan tentunya penjualannya, Ibu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mbak Turi atau Mas Reno? Enggak, dari saya cukup. Tadi penjelasannya dari Cia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menuju akhir acara nih, saya mau minta tolong Bapak Ibu untuk mengisi form survei mengenai acara hari ini seperti apa dan pendapatnya dari Bapak dan Ibu, dan untuk perbaikan untuk kami ke depannya gitu ya. Jadi saya minta tolong untuk diisi form surveinya, dan dari yang tadi yang menanyakan PowerPoint-nya dong Kak di-share. Nah, ini bisa di-download setelah Bapak dan Ibu mengisi form survei, nanti materinya bisa di-download di situ ya. Ini saya bagikan linknya di kolom chat, jadi kami akan memberikan waktu sekitar 2-3 menit untuk Bapak Ibu mengisi surveinya ya, sebelum nanti kita menuju akhir-akhir acara, dan materinya bisa di-download setelah mengisi survei ini, langsung bisa di-download di link tersebut. Oke. Yang di YouTube juga nanti akan di-share link surveinya. Oke, yang di YouTube juga sudah di-share link surveinya, juga bisa diisi, lalu nanti bisa langsung di-download materi PowerPoint-nya. Oke, sudah ada di kolom chat dan kolom komentar. Dari tadi banyak yang tanya, Mbak Turi nih, saya mau di-share dong PowerPoint-nya, materinya bagus mengenai konten dan desain. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa dapatkan di link survei tersebut. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan pamungkas sebelum menutup acara webinar hari ini. Oke. Oke, nah sekarang kita mungkin menuju ke pertanyaan terakhir, dikarenakan waktunya yang sudah waktunya terbatas, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini ada dari Celestine Astinisia gitu ya. Selamat pagi, mau bertanya apakah ada penjelasan untuk posting di Instagram Story? Apakah ketika story sudah di-share sebaiknya kita highlight juga? Nah, ini mungkin Cia sama Reno juga bisa jawab. Kalau tadi dia juga menanyakan mengenai Instagram pribadi atau Instagram bisnis, tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Cia. Jadi kita mungkin fokus ke mengenai penjelasan untuk posting di Instagram Story dan di highlight ya gitu. Dan menurut Cia sama Reno mungkin ada pendapatnya? Bantu jawab ya. Jadi tadi pertanyaannya lebih ke apakah Instagram Story-nya harus di highlight atau tidak gitu ya. Nah, oke, kalau menurut saya yang di highlight itu adalah konten yang mungkin emang benar-benar berkategori ya kali ya Bapak Ibu. Jadi misalnya mau bikin kontennya tentang promo Instagramnya, nah bisa bikin highlight-an tentang promo. Jadi di situ ada kumpulan-kumpulan promo. Dan itu bisa dibagi juga misalnya promo Agustus atau promo September, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, Instagram Story tidak semuanya harus di-highlight. Yang penting-penting aja yang memang sekiranya info itu
yang ingin audience the followers akses terus gitu ya. Jadi yang misalnya kalau Instagram itu kan hanya punya 24 jam tampilnya, Instagram Story maksudnya. Nah, jadi ketika sudah lewat biasanya orang kayak, aduh yang mana ya tadi ya? Nah, itulah yang di-highlight gitu. Jadi sekiranya info-info yang berkategori, yang penting ingin disampaikan ke audiens dan follower saja. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan? Ya, betul. Mungkin posting-postingan berkategori tadi yang penting mungkin contohnya seperti harga, terus nanti mau menghubungi kemana, seperti itu. Terus kayak biasanya itu yang biasanya ditaruh di highlight. Jadi ketika ada orang yang bertanya kembali pertanyaan yang sama, itu bisa diarahkan langsung, oh bisa dicek di highlight kita Kak, biasanya kayak gitu kan. Jadi kayaknya itu yang sering ditanyakan gitu ya, sering ditanyakan oleh customer itu biasanya ditaruh di highlight. Tapi kalau misalnya story-nya memang seperti testimoni juga bisa ditaruh di highlight gitu ya, testimoni dari orang. Jadi nanti ketika customer baru lihat, oh udah ada testimoninya, mereka bisa cek testimoninya di highlight itu. Jadi konten-konten yang memang penting dan biasanya sering ditanyakan oleh customer gitu. Jangan bisa di highlight ya, jadi lebih gampang gitu ngarahinnya. Jadi nggak usah jawab pertanyaan yang sama berulang-ulang gitu ya. Jadi bisa langsung diarahin aja ke highlightnya untuk dicek gitu. Kalau dari saya ada tambahan dikit ya, mulai Boleh. ngomongin Instastory. Jadi Bapak Ibu yang habis upload di Instastory itu kan masuk ke feed ya. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin klik tombol, ada kayak tombol pesawat terbang gitu ya, tombol share sebenarnya, bisa masukin ke story juga. Jadi orang-orang yang lagi nggak sempat ngelihat postingan Bapak Ibu udah terlanjur turun ke bawah, bisa kita pancing lagi ngelihat dari story kita. Jadi postingan yang kita upload ke feed kita, bisa kita angkat juga ke story supaya orang visit ke feed kita, itu juga bisa. Karena sekarang udah banyak lagi ngetren new post gitu. Jadi orang kepancing untuk melihat postingan kita. Gitu sih tambahan dari saya. Oke. Nah, tapi ternyata ada satu pertanyaan lagi nih, dan kalau menurut saya ini lumayan menarik ya pertanyaannya dari YouTube ya kan, mengenai dari Halo HDI, mungkin dia pakai akun email ini ya, email bisnis. Jadi ditanya kalau ada orang yang ngehapus logo dari IG kita, terus diposting di IG mereka. Ini kayaknya sebenarnya pencurian konten ya, gitu kasarnya pencurian Banyak konten terjadi nih. emang ya. Nah, menurut kayak etika bisnisnya seperti apa sih gitu. Nah, mungkin dari Cia sama Reno nih ada pendapatnya. Oke, Dari dari Mas saya Reno dulu dulu ya. lah. Oke. Ya. Jadi mungkin di sini udah banyak ya Bapak Ibu kejadian orang yang nge-repost konten kita nggak pakai izin-izin gitu ya. Nah, sebenarnya balik lagi untuk dari sisi kita dulu, kalau kita bikin desain, kalau bisa kasih watermark Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya bilang itu ya, ada tulisan di tengah-tengah desain kita atau postingan kita itu milik kita gitu ya. Terus kemudian mungkin untuk Bapak Ibu di luar sana yang emang suka melihat ada konten yang bagus gitu ya Bapak Ibu, coba dibiasakan untuk kita minta izin sama pemiliknya. Biasanya kita bisa DM atau bisa kita chatting gitu ya, Kak, kontennya bagus, izin sharing ya gitu. Itu jauh lebih beretika gitu ya, karena orang yang bikin konten kan mungkin dia udah mikirin, udah berkonsep segala macam gitu ya, terus tiba-tiba di repost, apalagi dipotong, itu sebenarnya kurang baik sebenarnya. Jadi kalau bisa kalau yang mau nge-repost, kalau bisa izin dulu gitu ya, dan jangan di-crop supaya emang itu originalnya punya mereka. Mungkin bisa ditambahkan nomor telepon di caption aja, jangan ganggu kontennya dia kalau itu berupa desain. Terus mungkin tambahan dari saya, sebenarnya kalau misalnya di repost pun, Bapak Ibu jangan khawatir, namanya kita menyebar kebaikan, nanti kita akan menuai juga kok. Ketika kita ngasih beberapa konten gitu ya ke teman-teman, ada yang repost ngepotong, nggak apa-apa, kita jangan baper. Mungkin itu caranya kita berbagi kepada sesama, nanti pasti ada balasan yang terbaik dari Tuhan, kita dapat lagi, kenalan atau apa gitu ya, pasti akan ada timbal baliknya kok, pasti kalau kita berbagi kebaikan gitu. Amin. Amin. Dari Mbak Cia mungkin ada tambahan lagi? Enggak sih, kurang lebih ya sama udah diwakilkan lah ya. Jadi ketika ada orang mau copy konten, sebenarnya sih Instagram sendiri juga udah kayak lumayan canggih gitu ya. Kayaknya bisa ngedetect deh konten yang mirip-mirip gitu ya, yang bisa dianggap spam juga gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pencurian konten itu pasti akan selalu ada sih. Itu oknum-oknum nakal ya Bapak Ibu, tapi jangan menghambat kreativitas Bapak Ibu gitu untuk berkarya. Terima kasih. Oke. Nah,
Terus kalau di repost dari HDI sendiri itu boleh, silahkan, karena kita juga menyediakan, konten-konten itu juga untuk mempermudah gitu ya, untuk membantu Bapak dan Ibu untuk, menjalankan bisnis HDI gitu kok. Jadi kalau misalnya repost dari HDI, terus misalnya pakai caption yang sama itu nggak masalah ya kalau untuk di HDI gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sendiri yang udah misalnya bahkan misalnya udah bayar gitu ya, bayar desainer, bayar content writer gitu kan, terus tiba-tiba kontennya dicuri, mungkin juga bisa ada report gitu ya, di si Instagram juga punya fitur report gitu ya, report akunnya gitu ya, misalnya untuk melaporkan kalau si akun tersebut mencuri konten gitu. Jadi ya pencurian konten sebenarnya ada di mana-mana gitu. Jadi kan kayak kadang kalau terjadi sama kita ya pastilah ya kesel gitu, udah berusaha kreativitas kita istilahnya dicuri oleh orang gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari Bapak dan Ibu yang bisa kita jawab karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Tadi saya udah lihat dari Sabang sampai Merauke, sampai tadi saya dari Aceh, dan ternyata juga ada dari Bapak Ibu yang bergabung dari Ambon ya, dari wilayah timur. Jadi benar-benar dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Di hari ini kita berkumpul di sini gitu ya untuk mempelajari hal yang baru gitu. Dan untuk Bapak Ibu yang terlewat sesi hari ini bisa juga menyaksikan kembali di YouTube-nya HDI Family Internasional gitu. Dan terima kasih juga untuk yang telah mengisi kuesionernya. Dan akhir kata kami bertiga undur diri, pamit, dan sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Dadah, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. terima kasih Bapak Ibu.